Oke, ya kita kembali lagi di program yang gak berguna nih Pak sebenarnya Mbak ya, karena lagi-lagi gue juga masih penasaran kenapa kok MCU kok rilis trailernya ini di saat gak tepat gitu loh. Bukan Forever mau tayang, Ant-Man ketiga langsung rilis trailernya. Kan hype-nya kan jadi kepindah fans, waduh. Aduh, ini nggak bener MCU nih. Menembus spotlight. Ya, di saat DC udah bangkit, MCU nih. Bentar lagi ada komen head nih. Iya apa sih merebut spotlight gitu ya nggak? Aduh. Masa ini belum mulai. Oh iya nggak boleh julid. Iya. Iya, jangan julid dulu dong. Oke, tapi kita udah kedatangan tamu dari sebagian member Zoom Avengers, itu adalah Bang Yoven dari EFT Dimension. Halo Bang Yoven, halo. Halo, ya dari orang yang tidak tahu apa-apa ya. Lanjut. Oke, dan juga ada Kaman Fan dari kreator TikTok untuk bahas Marvel DC, dia juga bahas semuanya. Halo Kaman Fan. Hai, thank you Kak Mario udah ngundang. Oke, karena kita butuh perspektif dari wanita nih, gimana nih seperti Ant-Man 3 nih ya. Oh, ini perspektif lain gitu ya. Oke, yoi. Oke, thank you Kaman Fan. Dan juga ada nih, ini adalah tamu baru yang sudah kalian Bang, tolong undang Jokas Toy. Ya, gua undang deh. Oke, halo Bang Jokas, halo. Halo Bang Mario, makasih ya sudah mengundang saya di sini. Oke. Aduh, oke, thank you semua udah ada dan aku mau ini Pak, mau membahas mengenai ya project MCU yang bisa dibilang udah kita tunggu-tunggu semenjak dari SCC kemarin Pak, karena ada berbagai macam leak, itu adalah Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mantap ya. Aduh. Kata ketinggalan itu. Udah jadi khas. Udah semuanya ngucapin ya sekarang ya. Quantumania. Mantap. Oh ya, udah lupa. Itu mancing mania. Oh, mancing mania. Masih masuk lah. Masih relevan lah. Kalian udah tahu ya mengenai dari breakdown gue segala macam, tapi gue ingin tanya dulu dari Bang Yoven dulu nih soal Quantumania nih, ketika teasernya udah tayang nih gimana nih? Gue nonton trailernya yang versi semut sih, jadi kayak mesti perhatiin kecil banget gitu, jadi kayak gue jadi kayak Monfan sih, pas nontonnya. Wow, lo mau nyebut the C word? Dan jokes banget Enggak. The C wordnya maksudnya cantik ya nggak? Emang gue cantik sih ya. Iya. Ya terus gue ngeliatnya sebetulnya kayak ya gimana ya, ini trailer karena respon dari netizen sih kan, banyak yang bahas kayak dari D23 leak-nya keluar gitu di mana-mana, jadi mereka ngeluarin yaudah deh yang sempet kelihatan di D23 dikeluarin juga ya, jadi trailer gitu, bukan teaser, bahkan udah langsung official trailer, udah bukan teaser trailer. Jadi makanya pas gue lihat, oke, ini udah main kasar ya kayaknya ya, langsung ya nggak terlalu kaget karena udah sempet lihat leak trailernya gitu kan. Cuma kayak yang gue lihat di leak trailer tuh nggak ada kayak modok kan sempet ada gitu kan. Terus habis itu dialognya si Kang yang bilang, aku pikir aku udah ngebabat semua Avenger, ternyata masih ada kamu ya. Kayak gitu-gitu loh, itu nggak ada di situ kan, cuman beberapa dialog yang cuman ngetis gitu kan bahwa ini bakal jadi villain yang sekelas Thanos selanjutnya, dan ya gue nggak tahu bagaimana kelanjutannya, semoga benar-benar gak terlalu levelnya drop lah ya, karena Ant-Man ini jujur dari semua MCU kalau boleh jujur yang paling gak terlalu terpandang gitu, karena film dari yang Ant-Man 1, Ant-Man 2 yang paling ikonik paling yang scene Louis buat ngelawaknya itu kan pas lagi storytelling, terus sisanya kayak ya udah kayak Scott dan lain-lainnya tuh sebatas ya udah sebagai karakter yang bakal muncul nanti di event gedenya yang bakal ketemu sama yang lain gitu. Jadi moga-moga di sini bakal lebih fokus sama karakter-karakter keluarganya Pym lah dan si Scott gitu. Itu sih. Ya bener-bener gue setuju sih. Yang bikin ciri khas Ant-Man tuh ya si itu, ya Louis yang cerita itu. Iya. bener. Sama Baba Yaga. Baba Yaga. Ya, oh iya. Tapi Baba Yaga kan gak muncul lagi kan. Iya sih. Ya udah sih. Lagian kan dia udah pindah ke studio sebelah ya nggak, jadi yang titik-titik.
Ternyata DC yang nge-carry dari MCU juga ya. Iya. Wow, kontroversi. Mulai nih, head. Ayo head komen saya. Aduh. Bahkan sutradaranya aja nggak boleh. No. Nah, itu namanya kolaborasi. Itu namanya kolaborasi. Karena di era sekarang itu nggak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi. Iya betul. Collab ya. Puncak kolaborasi. Ya Pak, kalau Pak Yoven ngomong Ant-Man 2 ngantuk sih Pak. Itu film gak ada bagus-bagusan situ. Ngantuk sih tuh. Yes. Kan filler. Filler ya. Iya. Oh, wow. Baru keluar di mulut lamis nih, ya udah oke. Nggak boleh julid mulu Aduh, oke, thank you Bang Yoven atas pendapatnya. Terus Yuk. dari Bang Jokas nih, ya ini nih. Gua pengen tahu gimana nih si paling Marvel nih. Enggak. Jadi jujur ya, kalau first impression aku waktu nge-breakdown si trailer ya kemarin ya, teaser udah nggak ada lagi. Untuk Ant-Man Quantumania itu pastinya sinematiknya keren banget ya. Visualnya itu ya seperti biasa lah ya. Marvel Studios itu selalu memanjakan banget kita penontonnya, fansnya. Dan pastinya Ant-Man Quantumania ini tuh menurut aku paling penting ya. Tapi betul sih kata Bang Yoven tadi, kalau ternyata memang Ant-Man ini dari 1 ke 2 itu sampai yang ketiga ini kurang dapat perhatian dan iconic moment gitu untuk si Ant-Man atau Scott Lang-nya ya. Nah jadinya setelah kemarin keluar trailernya Ant-Man Quantumania, dan memang benar juga scene-scene-nya beberapa ada yang berbeda dengan yang dirilis di SDCC beberapa bulan yang lalu. Itu ada beberapa yang nggak dimasukin ya. Kayaknya itu major spoiler banget kalau dimasukin yang di SDCC itu. Jadinya mungkin, nah jadi sangat penting banget lah pokoknya Ant-Man Quantumania ini sebagai project fase 5 ya, opening kan Ant-Man Quantumania ini. Nah jadi menurut aku sih semoga nggak mengecewakan ya. Maksudnya kan di trailer itu kita suka banget dibuat wah keren banget. Sebenarnya kita tuh nggak yang berekspektasi ABC itu enggak sih. Sebenarnya nggak yang ekspektasi tinggi-tinggi. Cuman tuh yang penting tuh bisa aja enak gitu loh filmnya, gimana ya ngomongnya ya. Nah seperti itu sih kalau dari aku first impressionnya si Ant-Man Quantumania ini. Dan juga yang aku perhatiin kemarin itu aktornya dari Casey Lang, yang aktrisnya Casey Lang itu yang diganti dengan yang lebih populer, lebih Casey Lang yang baru ini lebih terkenal di Hollywood gitu ya daripada yang kemarin. Nah, jadi gitu sih. Oh iya, lebih waifable Pak ya, kayak kita dapat waifu baru nih, MCU nih, ada Kate Bishop, ada She-Hulk, karena lagi nih ya. Makin cerah nih MCU nih, waifu banyak banget nih. Bening gitu ya. Bening ya. Bening semua. Ya, tapi kalau ngomongin ekspektasi ya, mungkin kita udah biasa nggak berekspektasi. Tapi fans baru itu ekspektasinya selalu tinggi. Kenapa? Karena Endgame ini tuh settle the level higher gitu loh. Jadi mereka aku suka Endgame. Mana Endgameku di phase 4? Anda ini bacot ya, bocil-bocil ini saya harus. Wah, terlalu kontroversial. Tidak bisa. Gua udah terlalu di tingkat yang paling tinggi gitu untuk orang-orang kayak gitu, harus dikatain sih. Karena maksud gua ini phase-nya baru mulai lagi gitu loh. Jadi kalau gua sih memang harus diakuin memang banyak yang kurang karena masalah isu yang visual visual itulah editornya tuh, dan ya udah gitu loh, perlahan mulai berdamai dengan diri sendiri mereka kan, kayak dibikin jokes di She-Hulk gitu kan soal editornya ternyata fokus ke project lain yang ternyata Wakanda Forever gitu kan, kayak ya udah gitu kan. Iya. Jadi ya kalau ngomongin ekspektasi itu sih kalau menurut gue ya inilah yang toksik ini yang bahaya ini. Mesti ada sesi kita review netizen deh, review fans. Iya betul banget. Ya. Biar kayaknya amarahnya Yoven tuh kayak terpendam banget gitu. Udah kemarin surveinya sudah sedikit keluar. Kita perlu lagi nih. Perlu lagi. Coba ini idenya bisa di ini nih. Apa tuh? Apa tuh? Bisa diatur-atur gitu ya, enggak? Gue tau lo lagi gak mikir apa-apa kan, jadi cuma gitu. Gue kadang kalau ngomong
gue nggak mikir, terus gue kayak di tengah jalan lupa vocabulary-nya apa, jadi gue kayak cuma kayak gitu deh. Vocab lo. Vocab gue habis gitu. Bokep. Oke. Agak emang Bokep. Loh, agak gitu. wajar lah, laki Pak ya, laki. Kan laki, Wajar. pikirannya itu wajar. Oh wajar sih. Nggak wajar sih dia makanya. Oke, thank you Bang Jokas dan juga Kamal Fan ya. Ini kita dapat perspektif dari yang berbeda nih, wanita nih, gimana nih dari Ant-Man ketiga nih? Sebenarnya dari semuanya gue paling nunggu Ant-Man ketiga sih. Cuma ada satu yang buat gue worry, yaitu adalah si Ant-Girl. Gue nggak tahu nih anaknya si Cassie Lang. Kasih siapa? Kasih Lang. Siapa lagi tuh? Si Cassie Lang maksudnya dia entah dia jadi Ant-Girl atau nanti bakal diperkenalkan sebagai Stature, kan kita nggak tahu. Cuma gue ngerinya ini tuh film Ant-Man tapi sebenarnya berkedok pengen ngenalin Cassie Lang, jadi fokusnya lebih ke Cassie Lang gitu, karena itu yang menurut gue kita dapat dari film Doctor Strange MOM. Gue takut history terulang lagi gitu ya kan. Nah itu sebenarnya concern gue, karena pada saat gue ngedengerin soundtracknya kok kayak seolah-olah soundtrack ini lebih menggambarkan perasaannya si Cassie Lang gitu sih sebenarnya. Nah tapi overall menurut gue kalau misalnya dilihat-lihat udah muncul Kang, tuh sudah ada teori-teori tentang artefak senjata-senjata Marvel ya kan, nanti yang mungkin bakal kita bahas. Itu tuh kayaknya bakal lebih seru di ini sih, di nyambungin beberapa film, beberapa materi dari seri-serisnya Marvel yang lain gitu. Semoga sih arahnya ke situ, bukan ke fokus ke Cassie Lang banget gitu. Iya, Cassie Lang ya. Oh, berarti ini sama kayak Black Widow ya? Itu kan lebih fokus ke Yelena daripada si Nah, oh iya. Gue ngerinya ke situ karena kan kita udah dibangun-bangun nih judulnya Ant-Man, ekspektasinya Ant-Man gitu. Ya, ternyata yang lain gitu kan. Ngerinya sih gitu, ngeri sedap ya kan. Cuma entah kalau misalnya sebenarnya mereka bisa membuat ceritanya, storytellingnya bagus, sebenarnya kita bisa terima-terima aja nggak sih? Biarpun maksudnya mau ngenalin Cassie Lang, ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa selama bagus aja gitu. Iya, lagi-lagi sutradara Pak ya. Makanya gua juga nggak bisa nemuin portofolio nih saudara nih pengen dari film apa. Makanya gua juga nggak bisa berharap tinggi Ant-Man ketiga ini bisa membawa dampak besar lah buat MCU fase kelima nanti. Karena lagi-lagi kita udah tahu apa sempat kan to say flop banget beberapa itu. Nah, itu masalahnya Pak. Oke. Thank you Kak Mapan. Ya sih, memang Ant-Man ketiga ini bisa dibilang kayak lebih storytelling ke Cassie Lang, karena kan udah ada rumor Ant-Man bakal mati nih. Aduh, nggak berani banget. Maksudnya Ya, dia aja belum terkenal ya kan, belum malah masih dikenal sebagai Spider-Man, sedih. Ya kalau mati tinggal hidupin lagi, susah amat. Di Bener. MCU kan udah bisa ya. MCU udah bisa. Iya. Atau enggak varian lain ya, bagaimana ya? Oh iya. Banyak kan tuh ya sekarang ya. Pakai ini loh. Mana sih? Jangan polos-polos lah intinya lah. Iya. Jangan kaku lah. Elah. Gitu lah. Tapi Pak, kalau sebelum kita masuk lebih dalam Pak ya, memang sih seperti kamu bilang bahwa ini kayaknya nyambung ke artefak-artefak kayak Ten Rings ataupun gelang kamalakan, kayak bakal masuk sih. Dua itu Pak ya. Dan mungkin ada satu lagi yang harus gua masukkan mengenai artefak ini. Mungkin udah nonton Werewolf by Night, Bloodstone mungkin bakal jadi ke situ Pak, mungkin Bloodstone juga bisa masuk. Mungkin loh ya, mungkin. Ini menurut kalian gimana nih? Kok bisa-bisa ada Ten Rings, kok ada gelang kamalakan, mungkin bakal nyambung situ. Gimana tuh? Iya ya, bener juga. Kayak ntar kita teori-teori ekspektasi orang yang kita naikin. Iya betul. Takutnya teori-teori membuat orang lain berekspektasi, jadinya disalahin filmnya lagi kayak gitu. Padahal kan kita nggak apa-apa, cuman teori-teori doang gitu. Cuman makin kesini tuh kayak Ant-Man Quantumania itu kan kayak berat ya. Apa namanya yang dibawa mereka, kayak misalnya timeline, multiverse, itu tuh nggak semua orang yang nonton tuh ngerti kayak gitu. Jadi kalau yang nggak nonton seriesnya, wah pasti ketinggalan banget gitu. Kalau kayak teman-teman semua kan yang memang sering nonton Marvel, yang sering breakdown, itu pasti kan
udah paham lah ya tentang tata cara timeline itu sebenarnya gimana, multi timeline, multi semesta. Tapi kalau penonton yang lain tuh kayak awam aja. Jadi kalau nonton Marvel itu pengennya nggak mau mikirin yang itu, nggak mau tahu apa sih artinya itu kayak itu loh. Jadi kebanyakan pun setelah selesai keluar dari nonton di bioskop, kok gitu ya, nah kayak gitu. Jadinya mereka bilang filmnya jelek dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Kecuali Ciuk Pak ya. Kalau Ciuk kan udah pasti ampas Pak ya. Aduh, itu kan di carry sama cameo-cameonya. Tapi Pak, Bang Yova kan tadi sempat ngomong Ciuk kayak budgetnya lebih kecil Pak ya. Karena kan mungkin budgetnya larinya ke Ant-Man mungkin sih Pak. Kan itu Quantum Realm-nya bagus banget Pak, itu beautiful banget sih. Beautiful banget sih. Ya nggak kaget sih, karena kan kita udah sempet titis. Jadi menurut gua ini kotanya si siapa, Kang, itu udah disempet titis kan sebetulnya. Kayak contohnya si Janet ternyata masih hidup kan di Ant-Man, sempat ada siluetnya si Wasp kan. Chronopolis itu. Ya, yang pertama dulu nih, yang pertama kan di Ant-Man itu sempat ada bayangan atau siluetnya si The Wasp. Terus si Ant-Man pas Scott waktu ngecil sampai ke The Void itu kan ada tuh yang si Janetnya, dan menandakan bahwa dia tuh masih hidup gitu kan. Jadi Scott pernah sampai di titik yang lebih kecil lagi daripada si Janet ternyata. Nah, waktu si Hank Pym ketemu sama Janet Van Dyne kan, itu ada kota kecil deh kalau kalian ingat kan di trailer. Ya itu tuh mungkin yang, jadi maksud gua ini tease tuh kayak udah bukan hal yang menurut gua ngagetin sih. Kalau misalnya jeli ya, kayak maksudnya ngikutin gitu kan pasti orang-orang tuh pada kayak nyadar. Jadi menurut gua Kang di sini tuh lebih yang gua penasaran adalah gimana dengan varian-varian lainnya yang diceritakan sama He Who Remains gitu. Terus peralatan-peralatannya juga kayak mungkin orbs-nya yang dipakai sama si Cassie Lang itu kan orbs-nya juga kayak orbs yang pesawat-pesawatnya itu gitu loh, ya kan? Siapa tahu itu connect ke situ gitu loh buat maksudnya semacam source energi ke si Chronopolis dan juga pesawat-pesawatnya itu. Terus juga yang gua jadi concern itu satu lagi si Ten Rings sama yang bangle-nya si Kamala. Kalau si Ten Rings-nya ini kan kalau dari komik kan juga dari alien ya. Dan si bangle yang di Kamala itu kan juga dari alien juga, itu ada yang tangan warna biru itu kan. Bisa jadi itu sebetulnya kayak arminya yang ada di Chronopolis itu terus nyasar di eranya si Miss Marvel itu, dan akhirnya bangle-nya ke bawah kayak gitu. Karena kan kalau bisa dilihat kan kayak ya balik lagi ya itu aksaranya tuh mirip-mirip kan kayak yang di trailernya Ant-Man Quantumania. Jadi menurut gue kayak ya ini lebih luas lagi sih kalau mau dibahas. Jadi bener atau salah gak ada yang tahu, nunggu nanti filmnya gitu. Iya, bener-bener. Iya sih, tangan biru tuh gua pikir itu kan pas pada saat itu kan Miss Marvel kan lagi disambung-sambungkan ke Thor Love and Thunder Pak ya, yang bangsa yang biru-biru. Oh, ternyata bukan. Ternyata bukan. Iya benar. Siapa tahu kan kayak kalau misalnya dari Thor Love and Thunder kan harusnya ada tis-tis dikit gitu lah di situ buat narik benang titik satu ke titik lainnya. Tapi di sini kayak ya masih masih kayak mentah lah, nggak yang mateng banget gitu loh. Jadi lu mau bahas apa aja sikat, udah liar juga ya udah nggak apa-apa, gue mau dengerin gitu sih. Memang sih ada dua artefak yang udah kita highlight, yaitu Ten Rings sama gelang Kamala. Itu aja sih. Tapi gue curiga kayaknya Bloodstone juga termasuk sih Pak, karena lagi-lagi ini MCU Pak, mereka kan sering merubah-rubah dari apa yang ada di komik. Gak semuanya bener, makanya kayaknya bisa sih Bloodstone bisa masuk. Tapi meskipun gue agak kurang setuju kalau Bloodstone, karena ini kayak segmen mistis gitu loh. Jadi kayak agak susah nariknya. Cuman ya balik lagi, benar bisa jadi kan, gak ada yang tahu. Oh iya. Mungkin bukan ke arah high tech ya, kalau si Kamala kan ke high tech, terus si Ten Rings juga high tech juga. Iya. Betul. Tapi Pak, bayangin aja si Kang juga pakai bola-bola itu kan bisa terbang kan, pakai piringannya. Terus habis itu jadi kayak pas bola-bola itu kalian agak kepikiran Eternals gak sih? Terus ada pintu yang simbol-simbolnya juga kayak Eternals gitu, kayak Athena punya lambang. Iya.
Pas si Kalau menurut Janet sih itu lebih mirip buka Eternals deh. ke kafe apa tempat minum itu ya, kayak patternnya itu sama kayak Eternal. Ya kan, emang pas Ya itu Allah. gue juga pas ngeliatin itu tuh pintunya kenapa bundar-bundar mirip kayak lambang-lambangnya yang Iya, ada iya. di Betul. itu gitu kan. Di ngomongnya gimana di dada, masa di dada gitu kan, di kostum ya, Iya di kostum. Di Kostum ada. Iya. Bagian depannya di di kostum dadanya. ya. Di kostum Eternals gitu. Gue kepikiran aja, terus gue mikir berarti ini emang mereka mau narik tiga projectnya Marvel yang ini gitu, Miss Marvel, terus Eternal sama si Ten Ring, siapa, Shang-Chi gitu. Terus kalau yang gue notice juga warnanya pas lagi di Kang, pas lagi dia bunder-bunderannya tuh muterin si Kang itu tuh warnanya masih biru, berarti itu masih kekuatannya Wenwu dong. Ya, kalau menarik kayak gitu bisa. Kayak gue lebih berharap sih ke si Kang ya, sebab Jonathan Majors kan di Loki kan udah acting udah bagus banget tuh sebagai Hugh Remains ya. Dia ngomong Kang ini apakah jadi ancaman nih kalau gua mati nih. Itu acting udah bagus. Nah, tinggal si Kang ini dari trailernya aja itu udah serius Pak ya, acting udah serius. Tapi ini masih trailer, belum ke movie-nya. Gue takutnya kayak bom kemarin. Dari awal trailernya udah serius start. Bakal jadi film MCU horor pertama. Sayangnya biasa aja. Horornya Wanda si Wanda nge-carry horor sih. Bukan di Doctor Strange gitu maksudnya. Lawak semua tuh sisanya tuh. Itu Pak, takutnya sih gitu ya. Tapi dari sekilas sih Kangnya kayak meyakinkan, dari kostumnya udah akurat ya, helmnya udah akurat, juga segala macam akurat. Oke. Tinggal brutalnya aja sih, karena gue penasaran dia ngetonjok si muka si Ant-Man gimana. Gue pengen tahu aja tuh yang sampai mukanya bonyok itu Ant-Man. Iya, tuh diapain deh? Ayo diapain? Astaga, ya kan aku nggak tahu, makanya aku nanya. Oh ya, aku kan cuma nanya. Yuk, mari kita Soalnya Pak, aktornya si Jonathan Majors itu udah ngomong, gua tuh olahraga sampai badan gua gempal nih hanya cuma untuk Ant-Man doang. Berarti kan gak mungkin dong hanya cuma dari fisiknya doang. Berarti ada suatu fight scene yang kayak bakal ke situ sih. Waduh, harapan lu kayaknya udah tinggi lagi nih. kita turunin lagi. Karena gini Pak Yofen, mohon maaf Pak ya, gua udah kecewa sama MCU. Mereka tuh kayak main aman di sini. Mereka itu gak yang berani keluar jalur gitu loh Pak. Loh, main amannya dari sini bukan dari lama. Dari kapan menurut lo? Dari setelah Endgame. Iya sih. Iya sih. Ada sih ya. Tapi kalau menurut gue WandaVision masih agak sedikit risky. Sedikit. Ya, trikinya karena yang Ralph Bonner. Sisanya? Enggak sih, bukan tricky, risky gitu loh. Kayak beresiko. Mereka resiko. ngeluarin sitcom gitu menurut gue resiko loh. Resiko gede, belum tentu semua orang kayak hooked di awal-awal ya kan. Ternyata malah bagus. Bagus. Iya, Iya, bener. Ya, Iya, mereka lumayan gitu. Lumayan. Ini yang gua harapkan Pak dari Ant-Man ketiga tadi, bisa dengan plot seperti itu, jangan enteng-enteng. Makanya MCU dulu kan mereka gak pernah yang namanya cerita enteng-enteng, kok fase kok enteng-enteng semua. Masih pemanasan, kan era baru gitu. Itu iya. cara gue positive thinking aja sih sebenarnya. Itu alibi aja sih. Si paling paham. Si paling paham ya. Iya. Aduh. Oke Pak, tapi menurut kalian nih dari sisi Quantum Realm-nya, setelah pertama kali lihat trailer itu, menurut kalian gimana? Ada kalian ingin bahas gak mengenai Quantum Realm? Dari Bang Cokas dulu deh. Kalau dari Quantum Realm-nya, ternyata di Quantum Mania ini kita baru ditampakin ya sisi lain dari Quantum Realm itu. Ternyata banyak kehidupan di sana, banyak orang-orang di sana. Setelah kalau kita lihat di Ant-Man yang pertama, itu kan Quantum Realm tuh kayak menyeramkan gitu loh. Tempatnya menyeramkan, banyak bakteri gitu. Tapi ternyata di Ant-Man Quantum Mania ini, kok malah kayak jadi tempat orang hidup, banyak makhluk, banyak alien juga di dalamnya, kayak gitu. Ya itu sih. Terus ada beberapa kayak ada negative zone juga ditampakin. Di situ ada, ya pokoknya ini beda banget deh Quantum Realm-nya dengan yang Ant-Man yang pertama ya itu ya. Iya. Dari segi Quantum Realm-nya. Jadi aku tuh kayak sempat mikir, ini tuh Quantum Realm apa universe lain atau kok kayak berasa kayak di luar angkasa gitu. Beberapa scene-nya itu di Quantum Realm ini.
Nah, jadi gitu ya. Dan aku juga sebenarnya masih bingung sih. Sebenarnya kalau pindah timeline, itu sama dengan pindah universe nggak sih? Soalnya si Marvel ini juga belum ngasih clue ke kita sih. Nanti ini tuh sebenarnya beda timeline, beda universe, atau beda-beda timeline, tapi masih di satu universe gitu. Berarti kan tuh kayak banyak banget yang nanti akan dibahas di Quantumania itu. Apalagi mereka pasti nanti akan nyinggung masalah timeline lagi kayak di Loki, series Loki kemarin kan. Dan itu menurut aku sih berat banget ya informasi yang seperti itu kalau cuman sekali doang nonton di bioskop, apalagi sama penonton yang nggak terlalu mengikuti gitu sih. Pak, kalau lu baru ngomong soal itu, sebenarnya Quantumania ini kalau kalian sadar dari sini sebenarnya udah diperkenalkan ke Loki series sih sebenarnya. Itu udah jeli loh. Itu Loki ketika dia pertama kali nyampe ke TVA background itu ini kayak Quantum Realm deh. Karena gue tanya begitu Pak, karena kalau misalkan Kang udah menguasai Chronopolis yang notabene ada di Quantum Realm, berarti ini satu tempat kayaknya Pak. Ini gue curiga di satu tempat nih. Satu tempat nih. Gitu. Berarti gue juga pernah berteori bahwa Loki kayaknya bakal jadi cameo di sini. Kayaknya. Loki yang mana nih? Kan ada yang cewek. Atau ada yang ya, maksudnya kan iya dua-duanya biasanya dua-duanya. Iya. Loki sama Loki. Ya kan udah di tease Bambang di set itunya, lokasi setnya. Yang si Sylvie sama Loki kan ada lagi. Nah, di Quantumania. Bukan di season 2-nya Loki. Jadi maksudnya kalau lu mau narik ke Quantumania ya bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi. Ya, mungkin kayak 14 TVA mungkin ada di situ ya, karena ya backgroundnya udah jelas sih Pak, itu Quantum Realm banget. Kalau ngomongin ini timeline atau ini beda timeline atau ini universe mana, itu sebenarnya kan dari Endgame udah kelihatan ya Quantum Realm pakai gitu kan. Jadi maksudnya mau timelinenya berbeda, mau universe-nya berbeda, itu udah sebagai kayak kalau lu udah masuk Quantum Realm, udah itu mau dimanapun pokoknya bisa dimensi berbeda, bisa waktu berbeda, jadi kayak bukan hal yang ini banget. Tapi kalau yang di sini dari trailer, kalau gue sih yakinin cuman beda dimensi aja, karena ini Quantum Realm kan jadi kunci buat portal ke waktu yang lain atau dimensi yang lain gitu kan. Jadi maksud gue kayak ya kita bakal explore lebih banyak lagi yang mungkin belum muncul di MCU gitu, karena di komik menurut gue banyak area-area yang belum ditampilkan gitu di sini, area-area ikoniknya di Marvel. Jadi kayak yang ada robot yang kayak ada lampu, terus habis itu ada ternyata kayak yang bentukannya kayak alien, ada yang kayak orang. Itu kayaknya sih di dimensi yang bukan di Quantum Realm-nya banget gitu, tapi kayak di suatu dimensi gitu sih. Kalau gue sih yakininnya Quantum Realm ya udah jadi kunci buat nyelamat di Endgame. Sekarang dieksplor lebih dalam lagi. Karena karena di Ant-Man kan cuma ditis kayak Quantum Realm ternyata ada ruang ya, kayak bisa ada waktu gitu, kayak sampai ke, jadi di Ant-Man itu cuman ngedetailin Quantum Realm, belum detail, kasih kulitnya Quantum Realm kayak apa, jadi dari Scott gede sampai kecil sampai ke The Void. Nah, habis itu di Endgame ternyata dari Quantum Realm itu ada kunci yang ditemuin sama Tony Stark pakai Mobius strip buat jelajah waktu dan ruang, meskipun nggak perlu ngancurin salah satunya, jadi ya masih dalam satu lintasan yang sama gitu kan, Infinity tak terhingga. Muncul lagi di Loki dengan Citadel at the end of the time gitu kan, lingkarannya itu, terus habis itu sekarang udah ngecabang dan udah mulai ada Kang di situ, diganti jadi statue di TV, patung di TVA. Ya sekarang saatnya untuk mengupas lagi lebih dalam Quantum Realm yang belum dieksplor, kayak yang ada di Ant-Man itu kan, yang Ant-Man yang kedua itu kan, yang tadi gue bilang kota-kotanya itu mungkin kayak ngetis ada kok kehidupan di Quantum Realm gitu sih. Jadi kayak ya this is the time kita bakal melebar lagi lebih luas ke dimensi waktu dan ruang dari Quantumania. Bener. Setuju banget, karena kalau mereka udah masuk ke dimensi, berarti artinya MCU ini nggak cuma ekspor multiverse dalam segi planet doang ya, kalau cuma Earth 838 Earth segala macam, tapi dimensi juga dimasukin, jadi multiverse luas artinya Pak. Yes.
Bener. Ya, yang gua yakinin sih kayak gitu ya, karena kalau nggak kayak gitu, nanti apa yang mau dijual di Multiverse Saga? Mau kayak di Infinity Saga yang satu line doang? Enggak, ini pasti banyak banget dan udah banyak yang berekspektasi tinggi karena udah muncul judulnya Avengers yang 5 dan ke-6 duluan tuh kayak menurut gua ini ngapain dikasih tahu duluan sih, orang-orang jadi ekspektasi tinggi gitu. Tapi ya udah berarti mereka berani mempertaruhkan itu dengan project-project yang sebelum-sebelumnya, dan ya semoga beneran gitu kayak lebih wah lagi dibanding kita waktu nonton Endgame atau Infinity War gitu sih. Semoga aja Pak ya. Lagi-lagi penyutraan sama penulisan skrip itu aja yang gua harapkan, jangan sampai hancur lah. Itu aja sih kalau dari gua, karena ya lagi-lagi ya kita ngomong gini karena ya you know lah MCU fase 4 banyak banget yang mengecewakan sih Pak tahun ini Pak. Itu aja. Ya. Itu harus diakuin sih, itu harus diakuin. Diakuin ya. Kita meskipun fans Marvel, karena gini Pak, banyak orang yang mengatakan bahwa fans Marvel kenapa lu jelekin Marvel? Kita bukan menjelekkan Pak ya, kita kan hanya mengkritik, cari solusi yang untuk MCU kan. Marvel Studios kan juga butuh feedback dari para penontonnya Pak. Kita kan bukan meng-hate, kan mengkritik, kan beda gitu loh. Ya, kok banyak orang ngomong gitu Pak ya, dikira gua nge-hate segala macam. Aduh. Apalagi Ya, si Hulk gitu. kemarin itu ya. Ya, si Hulk. Iya benar. Maksudnya kita ngomongnya ya betul, memang mohon maaf ya, memang nggak bagus kayak itu, tapi tuh langsung kena serang kayak itu kan. Padahal tuh ya beberapa bagus, cuman kesini agak gimana kayak itu. Nah, cuman langsung kena serang gitu gara-gara dikatakan tidak bagus seriesnya. Nah, benar-benar kalau kita ngomong terlalu jujur ya, apa bisa dibilang kalau kita ngomong ini jelek tapi kita ngomong bagus ya, kita kayak kita review berbayar Pak. Karena gue pernah ditonton gitu. Bang Bali betul review berbayar ya? Mata lo, bukan. Kesel banget gue jadi dituduh buzzer. Ya. Sebetulnya bingung sih, maksudnya kalau netizen tuh nggak perlu direken, karena menurut gua ya mereka berharapnya kayak satu frekuensi sama mereka gitu. Kalau nge-hate ya nge-hate gitu. Kalau misalnya beda dianggap edgy. Maksud gua ya udah sih, kalau misalnya memang lo berbeda pendapat ya udah, gak usah sampai yang mikir kita buzzer lah atau segala macam. Ya namanya juga selera gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol gitu loh. Itu sih gue masih heran sama netizen kayak gitu tuh. Gue udah gak heran sih, gue udah apatis juga sama tingkat orang bisa memahami seseorang. Kayak masa gini loh, nggak usah lah kita ngomongin Marvel, kita ngomongin yang lain yang sesederhana bubur diaduk atau enggak aja kadang-kadang bisa jadi kontroversi. Bisa, gue merasa kayak at this point masalah selera orang pasti bakal jadi masalah juga gitu loh. Gak, ya udahlah gitu ya nggak sih? Sebetulnya karena memang mungkin permasalahan manusia tuh tambah kompleks karena kehadiran orang-orang ini gitu loh. Gue makin setuju sama plannya atau rencananya Thanos sih. Kayaknya gue akan mengambil gauntlet itu deh. Iya. Setengah orang bodoh. Iya. Tolong hilangkan setengah orang bodoh. Pus, dah hilang. Dah. Wow, nggak takut. Aku takut diserang. Aduh. Oke, thank you. Kalau dari Kak Van nih, dari perspektif wanita nih, soal Quantum Realm sendiri gimana? Gue merasa sebenarnya gue setuju sama Kak Joka tuh yang waktu dibilang katanya kok kelihatannya tampilannya beda dari film yang pertama sama yang di trailer sekarang ini. Cuma gue sedikit merasa gimana ya, mungkin ya kan seiring berjalannya waktu penampilan superhero-nya aja kadang berbeda gitu kan. Gue mikir ya udah mungkin realmnya juga bisa berbeda gitu kan. Kita belum pernah ngeliat Dark Dimension lagi nih kan, terakhir kali kita ngeliat Dark Dimension juga pas lagi Doctor Strange yang pertama gitu kan. Siapa tahu sekarang Dark Dimension-nya ntar bakal berbeda gitu dari yang pertama. Cuma gue merasa sih gini, kayak maksudnya secara visualnya sih emang bagus. Tapi gue merasa kayak gimana ya, kayak nggak seindah yang di pertama. Gimana kalau pertama tuh mungkin karena masih baru ya. Kurang kuantum gitu ya, kurang kuantum banget gitu. Masih kuantum, secara kuantum tuh, aduh gimana ya ngomongnya? Ayo. Kayak secara, bukan secara ini, secara warna tuh jadi lebih seragam di yang trailer ini gitu loh.
Sedangkan kalau misalnya yang di pertama tuh color palette-nya kelihatan gitu loh, jadi warnanya beda-beda gitu kan. Terus kita ngeliatnya baru pertama juga kayak, wow apa ini bakteri-bakteri gitu ya kan. Sedangkan Lebih kalau yang abstrak sih yang pertama ya. ya lebih abstrak, Iya. terus juga pas lagi udah turun di sana kita nggak tahu mau expect apa kan. Sedangkan mungkin pas lagi yang udah di trailer ini kita tuh udah tahu mau expect apa, karena Endgame sempat seliweran juga kan, kuantuman, terus habis itu udah sering lihat juga di pas lagi ngejemput si Janet Van Dyne. Jadi kita udah punya ekspektasi tertentu. Ternyata nggak sesuai aja nih sama yang ada di trailer ini. Cuma gue overall mikirnya lebih ke mungkin di Quantum Realm ini tuh bukan Quantum Realm yang ada di trailer ini, bukan keseluruhan Quantum Realm, tapi lebih ke Chronopolisnya. Jadi makanya warnanya kayak gitu. Jadi gue sampai sekarang mencoba untuk memahaminya sih begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu tuh memang udah menggambarkan Quantum Realm secara keseluruhan gitu. Iya ya, wajar sih Kak, karena itu kan masih awal-awal promosi, jadi nggak terlalu banyak di leak kan ya, gitu sih. Iya. Masih banyak awal banget. Tapi kalau gue sih lihat callback-nya tuh kayak GOTG banget ya. Ada cafe ale-ale gitu. Ini kok gue Iya, masih kayak betul. GOTG banget ya. GOTG Kayak di banget. luar Iya. angkasa. Iya, bener. Bener. Bener Sama gitu. rada kayak Star Wars gak? Entah kenapa gue mikir ke Star Wars juga gitu loh, kayak alien-alien yang suka ke bar gitu. Oh ya Star Wars. Ya Star Wars banget sih. Dari keseluruhan trailer sih ya jujur aja, aku pengen tahu gimana sosok Kang ini bisa mengintimidasi. Itu udah itu aja. Karena kan lagi-lagi ini kan the big villain-nya ya. Saya kan bisa mengintimidasi banget dong. Itu aja sih. Karena gini, yang namanya film superhero, kalau villain gak menarik, itu menurut gue tuh kurang eksekusi. Itu aja sih. Gue pengen tahu aja Kang ini seperti apa. Takutnya sama kayak di Thor Love and Thunder kemarin, si God dengan Butcher itu gak guna sama sekali Pak jadi villain situ. Maaf. Christian Bale Pak, apalagi Christian Bale aktor besar, sia-siakan Disney, bodoh lah. Itu lah. Takutnya gitu, takutnya. Kan ditelurkan, God tuh bakal begini, dia bakal pakai God Bomb kan komiknya, ternyata tidak. Makanya gue tuh heran waktu pas pada bahas God Bomb, apanya yang God Bomb sih, orang itu udah jelas kelihatan pakai pedang begini terus udah gitu loh, gak ada God Bomb-an. Kayak maksud gue ya itu tadi, menurut gue terlalu banyak yang udah terlalu berharap tinggi ya kan, begitu drop gitu langsung nggak ini. Tapi memang kalau Thor Love and Thunder harus diakuin memang kurang gitu. Tapi kalau dari segi kayak ekspektasi God Bomb dan segala macam, aduh men, ya udah deh, gue sih kayak selamat menikmati ekspektasi lu ketika lu keluar jadi kecewa gitu. Kayak gue tuh kayak ketawa lebih menjadi hiburan buat gue kalau ngeliat orang yang kecewa sih. Malah seru. Padahal kita sendiri juga kecewa ya. Enggak, gue gini. Kalau gue bukan kecewanya karena kecewa ini ya. Kalau gue karena ngeliat dari, gue sekarang tipikalnya bukan yang terlalu ngikutin. Dulu kan kayak ada trailer keluar, wah apa nih yang bisa gue cari gitu di breakdown dan segala macam. Kalau sekarang gue lebih kayak, oh ada ini, ya udah. Dan nonton kayak no expectation. Jadi gue pas nonton kayak beneran deh, gue nggak selama ini nggak pernah kecewa, tapi lebih sering kayak, wah ini kurang ya, harusnya bisa dikirim gitu. Jadi kayak ya lebih ke sana, nggak yang sampai wah ini harus begini jelek-jelek dan segala macam itu keluar tuh dari mulutnya tuh kayak aduh ini seru nih buat gue jadi roastingan kayak gitu. Gue juga sebenarnya dibanding fans yang kayak punya ekspektasi sendiri, at least mereka punya ekspektasi sendiri ya. Nggak banyak orang, ngerti gak sih? Kayak banyak orang yang kayak cuma ngikut-ngikut doang gitu loh, yang nggak punya pendirian gitu. Kayak at least mereka punya ekspektasi, fine gitu. Gue paling nggak suka orang yang terlalu nitpick. Jadi kayak, aduh, kayak make up-nya nggak, ngerti gak sih? Kayak make up-nya nggak sesuai. Aduh, kok begini banget gitu loh, kostumnya kok kelipet, apa ngerti gak sih yang kayak sebenarnya it doesn't kayak sepele. Terakhir adalah kok kayak semacam Thor masih aja sih dilemparin pakai ini, udah sepantaran sama Thor mah harusnya dia ngelawannya kayak sama barang-barangnya astral gitu kan. Terus gue kayak ya gini deh, lu dilemparin kelereng juga pasti lu menghindar gitu, kayak ngerti gak sih, kayak kelereng juga nggak bakalan nge-harm lu gitu. Cuma kayak maksudnya ya udahlah, itu juga ngerti gak sih kayak aduh apa sih kayak itu bukan, nggak pengaruh sama storyline, ngerti nggak sih, kayak ya udah gitu.
Aduh, gue capek banget, sumpah. Capek banget baca komen kayak gitu. Itu tadi itu jadi hiburan sumpah. Kalau mungkin Mario pernah lihat kayak komen-komen yang kayak gitu juga kan, mungkin Jokas juga gitu kan. Kayak itu yang harus dimanfaatin sama kalian karena dengan komen-komen itu gue malah jadi ini nih mangsa gue nih gitu loh. Jadi kayak lu angkat aja kayak apa namanya harapan-harapan mereka, terus lu cari aja cocok logi yang bisa masuk ke mereka, terus kayak mereka jadi seneng kan, padahal itu tidak akan terjadi dan mereka akan kecewa, dan gue seneng gitu kalau mereka kecewa gitu kayak wah syukurin. Sarannya, insight-nya keren. Ya itu harus dimanfaatkan sih, headset itu dimanfaatkan aja, gak usah tersinggung loh, ngapain itu tersinggung. Justru menambah. Iya sih, kadang dibanding tersinggung lebih kayak lu ngotorin komentar section gue, ngerti gak sih? Iya, tahu. Tidak akan kontorin komentar Anda, tapi menaikkan Anda. Iya. Wow, dinaikin, emang kelas. Nah. Kayak gua pernah lihat sih Bang di Jokasto ya YouTube-nya ya, pas bahas Hook. Gua baca komen-komennya. Itu komen-komennya nge-hate semua, padahal Bang Jokas review baik-baik aja. Komennya gitu-gitu amat. Iya. Karena di episode terakhir itu memang aku ngomongin betul buruk gitu ya, kayak iya, jujur. Aku ngomong kayak gitu di review itu karena memang kok kayak gini, kayak gitu loh. Bukan mau ekspektasi akan ada pertarungan yang heboh-heboh tuh enggak. Karena dari awal itu emang pokoknya aku cuman favorit dari 1 sampai episode 4 doang, sama episodenya Daredevil. Selebihnya aku enggak. Tapi komen-komen yang tersinggung sama kontennya Kak Joka itu berarti artinya mereka peduli sih. Peduli. Kayak sebenarnya iya. Soalnya gini, jujur gue lebih senang orang komen marah-marah, ngerti nggak? Karena mereka tuh peduli, mereka tuh kayak seneng, kayak nungguin banget gue ngomong apa gitu kan, kayak kesalahan gue gitu loh, kayak kalau gue nggak suka mereka nungguin banget gitu terus komen gitu. Kadang kan ada aja orang yang nggak peduli, apa sih nih orang ngomong nggak jelas gitu, ya udah skip gitu. Kalau misalnya mereka komen kan nanti mereka mau engage, mereka peduli gitu loh. Kita harus berpikir positif. Atau lebih tepatnya nggak punya kehidupan kali ya. Nah, mungkin itu juga ya kan. Jadi pelampiasannya ke kita, tapi nggak apa-apa. Mereka ya nggak apa-apa. Ya tapi at least ya kita biarkan aja lah fans-fans yang ngomong gitu, tapi at least ini Ant-Man sebagai pembuka fase kelima harus perfect sih Pak. Itu aja sih, kan pembuka fase kelima. Opening fase kelima nih. Jangan saya flop, itu aja sih. Yang harus perfect Ant-Man-nya atau Kang-nya. Feelingnya sih Pak, kalau gue sih. Gue bodo amat dengan Ant-Man, sumpah. Gue bodo amat. Dari awal film aja gue udah gak peduli, serius. Yellow Jacket, aduh, konflik itu. Cuman film hero solo biasa aja. Gak ada buat hal gue menarik gitu loh. Yellow Jacket tiba-tiba jadi modok itu. Apa ya, mohon maaf ya. Gue sebagai pembaca komiknya modok ya. Untuk di MCU kok jadi kayak gini Pak. Mohon maaf nih, gue gak terima kok visi kayak gini. Diganti robotik loh Pak. Gak dibikin serem kayak di komik itu, gue kecewa sih. Kalau itu karena pendekatan kemanusiaan sih menurut gue. Karena sekarang tuh gini loh, coba lu flashback deh di MCU, mana yang agak jauh dari logika dan lu bandingin sama DC. DC kan makanya meta human kan, jadi kayak lu mau pakai di luar nalar pun juga ya udah masih dianggap fine gitu, wajar-wajar aja. Tapi di Marvel banyak yang dipaksakan untuk dicari apa ya, yang logika, yang logis tuh yang kayak gimana gitu. Bahkan Iron Man aja bisa sampai kayak ternyata pakai arc reactor sekecil itu bisa bikin sumber daya buat satu armor gitu. Padahal di dunia nyata kan nggak mungkin bisa sekecil itu, tapi mungkin suatu saat akan kayak gitu kan, pakai reaktor nuklir atau segala macam. Maksud gue itu loh. Jadi memberikan inspirasi biar ke depan dari imajinasi menjadi reality gitu. Tapi mohon maaf Pak, kalau yang gue lihat sih untuk modoknya main aman kayak mereka nih kan. Modoknya di iya. Cuman armor doang nggak sih? Bisa kebuka gitu nanti. Armor doang. Ya. Praktikal sih. Kita nonton tiba-tiba kebuka gitu kan. Mukanya asli. Sekarang gue tanya balik. Itu kalau misalnya modoknya bener Yellow Jacket, dia selama di Quantum Realm diapain tuh sampai mukanya bisa gede gitu terus ciut gitu kan. Coba gue tanya deh. Kayak gitu kan. Siapa tahu Oplas, ya kan? Oplas ya betul. Oplas,
Wait a minute, sampai situ. Dokternya siapa? Dokternya siapa di Ya Quantum masa Realm? dari semua universe di Quantum Realm nggak ada dokter kecantikan? Kayak nggak mungkin banget nggak sih? Hah? Kalau menurut gue sih Itu. ada. Setuju. Kalau menurut gue sih pasti ada. benar. Iya kan? Kalau gue lebih percaya dia kena benturan ini sih, terbentuk gitu. Jadi kayak jadi Kayak menurut gue semua kartun cewek Enggak. yang kepalanya besar itu. Adalah dia tuh karena kebentur kepalanya, terus dia kayak ngebesar gitu karena kebentur kepalanya. oh ya ada, tapi gue lupa ya ada benar-benar pernah lihat. Cuma maksud gue gini, kalian pernah inget ini kan yang scene-nya Guardians of the Galaxy yang tembus berapa jam itu? Terus mukanya sampai melar-melar gitu segala macam. Oh iya, yang dia jumpingnya langsung 300 berapa ratus jumping itu. Ya itu mungkin kayak gitu kali ya. Jadi wut jadi gede. Ya nggak tahu loh ya gitu kan. Tapi kalau gitu sih konyol sih Pak. Maksudnya Modok kan dia kan gitu kan karena hasil eksperimen itu pun dipaksa dia Pak. Makanya kok Iya. kok di MCU nggak tahu lah. Kita nggak tahu karena Yellow Jacket mohon maaf itu feeling gak guna di MCU. Cuma satu kali muncul habis itu jadi Modok. Bodoh lah. Maksa banget. agak gimana ya? Tapi dia itu kemarin Yellow Jacket itu masuk ke Quantum Realm, dia mati atau enggak ya? Kayaknya kita nggak pernah di-tease dong. Kita nggak pernah dikasih tahu dia itu menciut ke Quantum Realm mati atau enggak, itu kita nggak tahu informasinya lagi sesudah itu. Benar. Iya sih, masih menjadi misteri. Dia kemananya juga kita nggak tahu ya. Tersedot ke situ Pak ya Kak. Sama seperti di awal trailer kan mereka kesedot gitu kan ke portal. Mungkin si Yellow Jacket kesedot, mungkin nyasar ke situ dengan ya dia sekarat mungkin karena udah tertampar mungkin beberapa tahun mungkin atau beberapa bulan mungkin kita nggak tahu ya karena timeline di Quantum Realm sama di dunia nyata kan beda. Kan lagi-lagi beda dimensi ya. Jadi ya kayaknya logika yang bisa kita ambil mungkin kayak gitu sih. Simpelnya aja ya, buat orang awam yang ngerti soal timeline ya itu aja sih. Nah. Soalnya gitu Pak, mungkin kalian mungkin ya Bang, mungkin Kamon Fan, Bang Yovel atau Bang Jokas ya atau kita udah pernah breakdown trailer ini atau kita kasih reaction kan, itu pasti ada komen, Bang itu kenapa kok bisa ke Quantum Realm? Masa gue jelaskan lagi kan lu udah nonton kita kan ya gimana sih? Kayak kira-kira dia kayak cenayang banget itu ya. Kayak aduh ya capek lah ya nunggu si komen gitu. Tapi ini seperti itu sih kalau yang gue lihat ya. Tapi kalian ada teori lain nggak? Apa dulu nih? Mungkin memang bisa survive sih, karena kalau aku perhatikan ya waktu dia kesedot di Ant-Man pertama itu kaki tangannya tuh kayak patah-patah gitu loh tulangnya itu. Jadi dia kesedotnya beda dengan kesedotnya si keluarga Hank Pym ini gitu. Dia kesedotnya kakinya patah, tangannya patah. Mungkin yang nyisa mukanya doang mungkin. Oh iya. Kepalanya doang gitu loh. Muka doang. Mungkin ya. jadi kacang sukro gitu ya nggak? Patah banget. Merek lagi. Jadi mungkin bisa sih, betul sih kalau ada teori kayak gitu, kalau Yellow Jacket yang jadi modoknya mungkin bisa ya, mungkin. Masuk akal. Iya, ya. Masuk akal. Iya, bisa jadi. Bisa. Kepala Tapi gue doang pengennya ya. dia mati ya, kayak maksudnya udah move on aja gitu. Gue kayak rada pengen dia mati juga sih sebenarnya, kayak mungkin karena gini, si Janet, gue pengen percaya Janet Van Dyne itu tuh bisa hidup sampai sekarang itu karena dia unik. Ngerti gak sih? Kalau misalnya Yellow Jacket akhirnya juga bisa survive, gue kayak menghilangkan keunikannya si Janet. Soalnya si Janet di sini kayak gue udah ada perasaan Janet bakal keren banget karena dia yang paling tahu, yang paling ngerti Quantum Realm at this point. Gitu. Oh, yes. Si Catwoman Pak ya, kan dia Catwoman dulu di sini. Oh iya, dulu kan dia mainnya sama Catwoman dia. Dulu sama Penguin ya nggak? Demennya sama, berarti Anda demennya sama cowok-cowok gemuk Pak ya kalau demen yang Penguin ya. Dia mainnya sama hewan terus tuh, Penguin sekarang mainnya sama semut, sama lebah, ya enggak? Aduh ya ampun. Speechless. Wow. Kalau kalian menganggap podcast ini agak ngelantur atau ya memang gila kalau terlalu serius ya nggak asik Pak. Itu dibuat santai aja. Iya. Bawa lentur ya nggak? Bawa lentur tuh gimana maksud lu anjir? Apa? Bawa lemes gitu loh nih, terkewer-kewer gitu. Santuy lah. Santuy. Oke Pak, tapi kalau soal Yellow Jacket, gue setuju sama Bang Coka sama Kaman Fan. Mungkin kepala doang yang selamat sehingga tubuhnya jadi robotik itu. Dan mungkin ya yang nyiptain si Kang itu sendiri Pak. Mungkin.
Oh, damn, iya juga ya. Mungkin karena gua tadi sempat nonton videonya BCU tadi upload soal teorinya dia. Ini kayaknya yang buat semua ini Kang, Pak. Dari Ten Rings sama gelang ini kayaknya pembuat semua ini si Kang. Kayaknya lagi-lagi kan ini kan si Nathaniel Richards ini kan cerdas banget kan, nih anaknya bisa plastik nih. Kayaknya sih dia yang buat sih. Kayaknya itu aja sih. Gue juga sempet kepikiran Eternals itu dia. Eternals awalnya. Nah, bukannya gimana ya, tapi mungkin pinjam dari Eternals atau kayak gimana gitu, gue juga gak ngerti. Cuma setelah kayak apa namanya timeline itu terpecah belah yang ada di Loki, gue merasakan yang namanya waktu tuh udah nggak penting, timeline itu udah nggak penting karena lo bisa loncat kemana-mana gitu loh, udah nggak relevan lagi. Jadi kalau misalnya si kayak ini tiba-tiba kayak berpikir, oh ya udah gue bikin aja weapon yang astral yang mistis ya, akhirnya ntar ada Ten Rings sama gelangnya Kamala gitu. Terus walaupun gue bikinnya di abad ke-30, ya udah gue taruh aja di abad kemana gitu ya kan, kayak maksudnya ntar jadi kelihatannya kayak udah berabad-abad sebelumnya, padahal sebenarnya dibikinnya di abad selanjutnya yang ditaruh ke abad sebelum ketemu gitu. Dan yang kayak bikin gue yakin itu beneran adalah ini teori jorok lagi ya, ini gue nggak mau menaikkan ekspektasi orang, jadi semua orang yang denger ini jangan percaya sama gue, oke? Jadi gue mikirnya kayak pas lagi di Shang-Chi di post credit scene kan kita tahu kalau si Wong itu nemuin Ten Rings ini kayak ada sinyal gitu kan. Itu kenapa? Terus setelah dicari tahu artefak si Ten Rings ini nggak ada di buku astralnya itu Kamar Touch kan, ini senjata dari mana? Gue sih mikirnya ya itu sebenarnya senjata dari masa depan yang ditanam di timeline sebelum ini gitu loh. Jadinya nggak terdaftar, padahal mah sebenarnya ya ini kayak maksudnya di luar nalar aja gitu timelinenya gitu, emang diacak-acak sama si Kang juga. Terus gue mikirnya kenapa bikin di dalam Ten Rings ini bisa nyala? Kayaknya dia menjawab respon dari sinyal yang dikirimkan sama si Cassie Lang. Ke Quantum Realm. Oh iya. Mungkin ya, ini yang dibilang gue berbohong. Ini teori ala-ala ya nggak sih? Ini bukan. Fix. Gua curiga kawan apa kayaknya dapat skripnya dari Marvel sehingga dia bisa ngelik ini. Gimana ya? Aku nggak tahu. Om aku siapa? Siapa itu yang gaunya si Hulk? Iya dong, Kevin ya. Ya, literally Pak, ya itu gak usah bahas Kevin lah. Itu Kevin kecewa banget sih, itu usahakan ubah semuanya sesuai dengan kemampuan Anda. Tai, gue di ending. Kesel banget gue liatnya. Malah robot ya. Bener. Bukan, takutnya gini Pak, maaf ya kalau kita bicara soal masa depan MCU nanti ke depannya, kalau misalkan cerita itu nggak sesuai dengan timeline MCU, tiba-tiba aja si Hulk ini nongol, udah minta gue pengen dirubah aja ceritanya. Segampang itu Pak. Tapi kalau si She-Hulk sampai bisa kayak gitu, berarti kekuatannya emang jauh di atas Wanda sih. Iya sih. Iya kan? OP banget She-Hulk. Bisa request anjir ending dia kayak gimana. Emang Wanda aja nggak bisa request punya anak ya nggak? Iya benar. Dan banget. Iya si Hulk ya itu. Hulk nih. Walaupun saya ampas ya, tapi ya sebenarnya mengagumkan gitu loh. Oh mengagumkan ya kan, karena anak perempuan. Jadi kan kalau anak perempuan lihat series perempuan kan pasti bagus gitu ya. Bodoh lah. Tapi enggak sih, jujur sampah. Gue juga merasa itu sampah. Oh sama? Oh berarti kita sama Pak. Nah, gue kayak merasa emang sebenarnya agak ini sih, kayak gue udah tahu nih nggak bakalan niat orang nggak mungkin bikin seri segampang itu gitu loh. Kayak masa dari cerita yang ada di komik aja si She-Hulk ini jadi She-Hulk tuh nggak segampang itu, nggak segampang darah netes di luka, ngerti nggak sih? Iya betul. Kayak makanya gue udah dari origin story-nya kayak gitu ya udah kebaca nih, kayaknya emang nggak niat sial apa sih? Ya. Udah deh. Ya kalau dibikin lama nanti protes ya kan, kayak lo kok nggak berubah jadi Hulk itu kan. Jadi kayak ngejar waktu sih, sama nggak maksimalin episode sih menurut gua. Ada 9 episode tapi isinya lagi-lagi dipanjang-panjangin biar panjang episodenya. Iya, itu kayak kalau disuruh nulis esai 5.000
Tapi pas 4.000 sebenarnya udah selesai, terus tuh kayak ngeles kan, kata-kata Iya, dibanyakin gitu. Iya benar Iya. benar. Dan makanya kalau misalnya mau diubah beberapa project yang series jadi film atau jadi TV special, menurut gue lah ya oke lah, lebih setuju, karena kalau dilihat tuh masing-masing episode-nya kayak gue yakin banyak yang nggak nonton sampai akhir, ada yang cuma nonton pengen cari tahu ada apa sih yang menjual di episode ini gitu. Jadi kayak dan lagi-lagi dengan adanya si Hulk yang di episode terakhir itu, orang-orang kan jadi mikir juga, oh berarti nanti kalau ada dia masuk di Avengers, ya endingnya nanti bisa berubah sesuka dia gitu. Kayak maksudnya Secret Force dan segala macam. Kalau misalnya si Hulk masuk, tiba-tiba jangan gini dong, nanti kayaknya diganti aja sama si Tony Stark hidup lagi gitu. Kayak gitu-gitu kan bisa jadi kan siapa si Hulk request. Seenak Makanya dia. Iya, makanya rumornya kayak Tony Stark balik, Steve Rogers balik makin kuat ya, karena sekarang makin terbuka lebar gitu. Kayak gitunya. Itu dia Pak, itu kayak rumor, nggak tahu benar apa enggak, tapi kayaknya kalau gua nggak bener sih Pak, kalau gua ya. Iya. Ya nggak apa-apa, maksudnya selama tidak terlalu berharap banget bahwa mereka muncul ya that's fine gitu. Tapi kalau lu udah sampai enggak kok, gue yakin sampai muncul, ya lihat nanti. Ini kan cuma sebatas kayak apa namanya, bukan harapan juga sih, kayak semacam ini peluangnya makin ada gitu, makin lebar gitu. Prediksi lah ya. Iya, jaya. Ya kalau RDJ balik sih berarti kematian di Endgame tuh berarti tidak merasa emosional lagi. Itu Pak, berarti gua sia-sia berarti nonton Endgame Tony Stark mati, ya udah biasa aja. Atau varian mungkin. Jadi bukan RDJ yang main. Aktor lain, kalau aktor lain gue setuju kalau aktor lain. Kalau RDJ jangan deh, itu udah epic, udah dia udah berhenti sampai itu, udah titik, udah jangan sampai dibuat multiverse lain. Berarti lu sia-sia dong bikin Endgame kemarin, udah nggak ada feel-nya buat fans baru. Kayak nggak move on ya jatuhnya ya. Iya, nggak move on. Tapi sekarang gini, Spider-Man deh, tiga-tiganya muncul semua. Ya meskipun itu memang Spider-Verse ya, itu tetap menjual kan. Maksudnya kayak fans-fans lama dan fans-fans baru pun merasa terservis. Nah kalau misalnya RDJ muncul sebatas hologram aja, itu pasti udah bakal rame juga menurut gua. Hologram loh, bukan dia jadi hidup lagi ya. Iya, hologram. Karena di komik kan nih banyak tuh yang Tony Stark mati tapi bentuk hologramnya masih ada. Oh, berarti nih Pak ya, berarti berarti kalau ngomong soal hologram berarti mengarah ke Ironheart dong. Ironheart kan juga dia kan punya AI mirip Tony Stark. Iya betul. Iya. Mungkin. Ya kita aja Pak ya, jangan terlalu tinggi lah buat MCU. Iya, jangan terlalu excited gitu. Iya, biasa aja. Itu aja. Kita kayak udah siap mungkin banget itu buat juga jadi kecewa. salah satu untuk ngejual Ironheart juga, itu yang ada hologramnya RDJ sama kayak ngejual She-Hulk dengan cameo-nya itu juga bisa jadi salah satu sih solusi Marvel untuk ngejual. Ya sekarang kan udah ke-build nih ya yang populer. Gimana caranya yang tidak populer ini diangkat biar populer? Ya narik pakai yang udah populer gitu. Iya benar. Kayak uang aja strategi marketing ya. Iya. Ini dong. Tapi lagi Pak, bisnis Pak. Tapi lagi kalau nggak ada episode nggak ada cameo, duit gak masuk nih. Gimana nih modal kita nggak balik nih. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Kalau DC kan sinematik, beda dong sama MCU. Wow. Kalau mohon maaf nih, gue demen DC nih, Tapi jujur kalau DC banyak filmnya yang menurut gue orang bisa ngerti aja tuh udah alhamdulillah. Iya. Kalau menurut gue sih, karena ya apalagi yang Justice League bikinannya Joss Whedon. Aduh, gue pengen sebenarnya udah di dalam otak gue tuh udah film udah di blacklist, gue udah menggantikan itu dengan Justice League-nya Zack Snyder. Cuma tetap aja kadang masih ada trauma yang bekas ya, mana gitu. Sama. Tapi Kamal Fun, kalau tadi kan Kamal Fun ngomong bahwa itu di markas itu kan di tempat minum bar di Quantum Mania itu kan kayak di Eternals Pak ya. Ya.
Kalau aku sih udah ini, kalau aku sih udah menghapus sih di Eternals di kepala gua, sumpah. Itu Eternals apaan tuh? gua udah menghapus di kepala gua, sumpah serius. Gua MCU yang udah gua gak anggap tuh Eternals, Pak. Ngantuk 2 kali nonton di bioskop, ngantuk Pak gitu. Mungkin karena ini mungkin ya karena lebih ngejar estetik mungkin ya film itu, nggak tahu sih, tapi gue sendiri mengakui estetiknya bagus gitu, maksudnya kayak Okay. secara visual tuh enak dipandang gitu loh. Oh ya, tapi visual ya bagus ya. Cuma jadi gue cuma inget kayak kebanyakan inget desainnya doang, bukan kebanyakan kayak mencoba untuk mengingat storyline-nya banget gitu. Oke. Oh iya sih, kalau soal itu yes, ya gue juga harus akui itu bagus desain apa shot-shotnya, terus tapi laga ciptanya ampas. Gue aja udah kayak nggak mau mencerna juga itu kenapa bisa mereka menjadi Unimind gitu, kayak gue nggak ya udah oke jadi satu otak, iya nggak apa-apa gitu, kayak gue udah nggak mau coba untuk bikin alasan kenapa bisa kayak gitu, nggak. Aduh, oke. Tapi nah ini gue juga punya pertanyaan buat kalian bertiga nih, nanti gue juga jawab di akhir-akhir aja. Menurut kalian siapa yang bakal mati di film ini selain Ant-Man? Ada nggak teori kalian selain mungkin atau Hank Pym mungkin bakal mati, atau The Wasp mungkin, karena ada banyak banget teori liar dari para fans terutama di Kaskus Pak ya, tuh mereka tuh berteori liar bahwa ini Ant-Man matinya nggak cuma sendirian, The Wasp juga bakal mati di sini. Aduh, agak kasihan ya kalau si Cassie Lang jadi yatim. Ya, yatim ya. Ya biar gak jadi yatim ikutan meninggal sih. Berarti gak usah itu juga masih Cassie di situ Pak, gak guna juga, ngapain juga di situ. Iya. Terus kalau Hank Pym meninggal gue juga sedih karena dia baru aja sama Janet lagi. Oh iya. Loh, justru ini sekarang kan lagi dijual emosionalnya nih, kalau MCU nih fase ini nih. Jadi kayak mereka juga udah secara umur udah tua lah, bukannya kayak umur shaming bukan ya, tapi maksudnya aktor-aktor itu udah tua gitu. Kalau misalnya masih dikasih kesempatan lagi mereka muncul, kayak bakal agak susah, takutnya kejadiannya kayak almarhum yang meranin ini Thunderbolts. General Thaddeus Ross kan meninggal akhirnya di recast kan, makanya maksud gue buat antisipasi kayak gitu, jadi ya gue setujunya mereka ini kayak ada scene di mana emosional dan membiarkan Ant-Man the Wasp ini masih hidup dan Kang ngebunuh si dua itu. Oh, Janet sama Hank Pym aja yang mati ya? Iya, tapi nggak tahu sih, gue malah Stator ikutan mati juga nggak apa-apa sih. Nanti kan ada bisa ada kemungkinan yang lain. Yes, bisa ada varian. Oke, berarti intinya Bang Yoven yang harus mati Hank Pym ya? Oke. Janet juga, Janet. Oh, Janet juga. Aduh, Catwoman jangan Pak, Catwoman. Gua ketika lihat trailernya itu, ini Catwoman yang gua lihat, bukan Janet Van Dyne. Ya, itu kan tergantung mindset lu. Maksudnya perspektif lu. Kalau perspektif gua sih kayak ya udah mati juga gak apa-apa. Aduh, sedih. Kasihan. Tapi gue setuju sih, apa ya, kita selama ini kan MCU gak ada karakter inti yang mati tuh rasanya kayak ya kayak kurang nendang. Hero kalau gak ada yang mati kan rasanya kayak biasa aja nih. Berarti ini ancaman gak berbahaya dong kalau gak ada yang mati. Itu aja. Udah mati ternyata masih ada kemungkinan hidup. Terus kayak Janet kan waktu di Ant-Man pertama kan dianggapnya meninggal. Aduh, nggak bisa diselamatin deh si Janet. Bisa diselamatin. Sekarang udah deh, bener dua-duanya nggak usah diselamatin gitu loh maksud gua. Tapi ya sih. Kayak kalau dipikir-pikir mungkin story arc si Janet juga harusnya udah selesai. Karena kayak seolah-olah di trailer ini dia kayak punya masalah yang nggak terselesaikan di Quantum Realm gitu. Kayak kalau menurut gue setelah masalahnya selesai ya sebagai karakter arc-nya dia ya mendingan metong gitu kan. Mungkin Hank Pym juga merasa kayak ya udahlah gitu, ya udah hidup gue udah full gitu loh, terus juga ikut meninggal gitu ya, kayak gitu. Sebenarnya lebih enakan mereka berdua yang meninggal sih dibanding salah satu dari si Hope atau si Scott. Kayak gue nggak rela mereka baru meninggal. Oke. Berarti kamu berarti sama ya Hank Pym sama si. Ya, gue setuju. Gue setuju dengan berat hati. Oke. Thank you. Kalau di Bang Jokas nih, ada teori lain sama Bapak yang mati siapa? Kalau dari aku sih mungkin setuju ya, Hank Pym atau si Janet
yang nantinya mati, tapi kayaknya Scott Lang itu jadi salah satu kandidat yang bisa mati juga sih. Karena kan kayak polanya Marvel itu kayak mau, mungkin loh ya, itu tuh kayak mau matiin yang lama-lama, yang tuwek-tuwek gitu kan. Nanti tiba-tiba Tuwek, ya. oh, Mantap. Belum tua deh. Ini masih daddy banget. mungkin aja nanti pas di akhir-akhir baru tuh dibawa lagi semuanya, mungkin lewat multiverse atau lewat timeline orang-orang ini, tapi bukan sosok orang yang kita kenal saat ini gitu loh, tapi sosok yang dari universe lain gitu. Itu kan kayak tambah hype kan, wah kemarin udah mati ini muncul lagi di multiverse. Nah, mungkin kayak itu polanya yang mau mereka buat, kalau aja sih, kalau betul. Ya. Tapi nanti jadi isinya kalau Scott Lang mati, hero ceweknya lebih banyak nih nanti, terus protes lagi. Nah nanti. itu Dikira SJW kan feminisme apa ya? MCU Iya. MC. MCU. Oke, thank you. Pak. Cewek sih. Berarti semua tiga-tiga ini Hank Pym sama si Janet ya. Oke. Kalau gua sih Ant-Man, Pak. Udah, Ant-Man sama The Wasp itu aja mati itu udah cukup menurut gua. Karena lagi-lagi Paul Rudd kan udah ngomong, ini kontrak gua udah terakhir nih, Ant-Man ketiga. Jadi gimana caranya dia tuh mengakhiri kontraknya dengan mati. Ya sama kayak Tony Stark, dia kan udah pernah ngomong RDJ, kontrak gua selesai di Endgame. Sama juga si Captain America juga ngomong, kontrak gua udah selesai juga di akhir Endgame. Nah, gimana caranya dia bakal mati ataupun bisa jadi ya terdampar di universe lain, kita belum tahu. Tapi kalau misalkan MCU ini ingin bikin emosional jauh lebih ngena bagi kita dengan realitas, Pak ya mati. Si M mungkin bakal mati sih. Karena mohon maaf ya, film Ant-Man tuh trilogi tuh menurut gua gak ada yang memuaskan buat gua. Satu, kedua, what a piece of shit. Kedua itu gak ada yang buat gua plotnya. Oh, gitu. Nggak ada. Satu, dua apalagi tuh. Gini ya, kedua kesel banget gua kedua itu. Cuman bela-belain nonton post credit doang, Pak. Yang mereka semua jadi debu. Sambil ke Infinity War, aduh. Iya sih, ya. Yang kurang excitementnya yang kedua karena villainnya juga gimana gitu. Si Ghost ini kan, terus juga kayaknya nggak bakalan muncul lagi tuh si Ghost itu. Kata siapa? Muncul juga, Pak. Kata siapa? Muncul. Emang di ketiga bakal muncul di Quantum Mania. Bukan. Ya kan, berarti nggak bakal muncul lagi dong di series Ant-Man ini. Oh, enggak. Atau Ant-Man ini bakal ada keempat, enggak ya? Enggak, di project lain si Ghost di project bakal lain. muncul. Iya, kalau di project lain ya. Cuma kayak berarti sebagai selingan doang dong. Ngerti gak sih, kayak nganterin si Ghost ini buat jadi numpang ke series lain, bukannya sebagai kayak ini bukan kayak tentang Ant-Man juga sebenarnya sih yang kedua, ngerti kan, tentang gimana cara nyari si Janet lagi di Quantum Realm. Iya, betul. Ya, benar. Oke. Tapi ya tetap kalau dari gua sih Ant-Man yang harus mati. Ya. Iya. Biar menjual. Maksudnya gini, kalau misalkan Ant-Man ini sebagai tokoh utama dia mati, berarti otomatis fans tuh akan melihat, oh gua mau lihat dong film satu yang kedua untuk fans baru Ant-Man itu seperti apa sih di film sebelumnya. Itu bisa menarik marketing juga loh, Pak, kalau kita ngomong secara bisnis ya. Jadi kayak bisa di Ant-Man mati gitu sih. Karena itu sangat riskan sih Mars sebetulnya. Riskan. Tapi Oke. Ya enggak, kalau menurut gua kenapa riskan ya? Karena gini, misalnya di Ant-Man di sini mati gitu kan. Okay. Tapi dengan track record di Ant-Man 1 2 yang kayak gitu, makin drop sumpah. Iya, makin kecewa, makin banyak hatersnya kayaknya si Scott Lang. Itu dia maksud gua. Kalau misalnya dikasih satu kesempatan lagi, ya kecuali kalau nariknya sampai Endgame ya. Endgame dia masih agak-agak berguna lah, meskipun sebetulnya diselamatin sama tikus tuh kayak masih agak. Tapi ya udahlah. Tikus dari mana itu tikus? Hoki Pak, hoki kan? Kan ya, manusia hoki itu. Iya, maksudnya kayak mau nunjukin bahwa di hidup ini tuh meskipun gak ada yang bisa diharapin, tapi tetap ada harapan gitu dengan nggak tahu tuh hal-hal kayak gitu loh. Wow. Kalau kita tapi iya sih. Yeah. Gue juga merasa agak sayang kalau sebenarnya yang bikin gue kesel itu mereka, gue nggak tahu nih mereka siapa, mungkin Marvel ya kali ya. Marvel tuh bikin Ant-Man ini si Scott Lang ini kayak orang tolol gitu, padahal enggak, dia kan pinter. Ngerti gak sih kayak kenapa diperlakukan kayak seperti orang tolol ini aja, makanya gue agak bingung kayak si Casey Lang nggak dijelasin dia ngambil sekolah apa atau kayak gimana, tiba-tiba jadi ngerti Quantum Realm, terus kayak bikin satelit buat Quantum Realm tuh kayak menurut gue kayak justru harusnya Scott Lang yang bisa kayak gitu, kayak ngerti gak sih? Iya.
Tapi kalau lu perhatiin di trailer, dia ngehadirin itu loh, acara gala saintis loh, nemenin si Hope. Oh, iya sih. Jadi maksud gua udah di-recognize kayak dia tuh pinter sebetulnya. Dia udah hadir di situ tuh menurut gua udah kayak dianggap kayak pinter. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin soal Cassie Lang, ya kan sekarang udah digelilingin sama Janet Van Dyne, terus habis itu si Hank Pym yang nemuin serum itu kan kayak ya udah hal yang menurut gua nggak terlalu membingungkan. Cuma memang yang sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana si Cassie Lang itu bisa membuat si bola itu dari mana gitu loh. Bola. Pak, kalau ngomong bola, kok bahasanya agak bingung Pak. Kok di kepala gua tuh nggak gitu. Bentar, bola. Aduh, kepala lu gimana nih? Kepala gua langsung nggak ke situ Pak. Oh, kayak yang lain ya? Yang ada dua, Ya, atau bola. Ya kayak itulah ya bunder-bunder lah. Reaktor apa sih itu namanya, tabung atau apa sih? Apa sih itu? Apa kayak semacam pengirim sinyal itu ya kan? Ya udah Provider. ya provider. Apa? Operator seluler. Nah, ini mungkin buat kalian penonton yang nonton di tahun 2030 nanti, mungkin 20 tahun kemudian, coba deh kalian bisa komen di bawah Pak ya, karena kita masih tahun 2022, mungkin kita masih muda ya, mungkin kalian dari masa depan mungkin bisa menjawab ya, kita nggak tahu. Nggak jelas. Aduh. Oke, ya sih kita masih belum tahu ini Casey juga dapat dari mana, ini tiba-tiba anak ini bisa bikin, saya bisa bikin ini. Padahal dulu kalau ngeliat Cassie Lang masih kecil itu kan dia nggak terlihat kayak ya gitu loh ya. Maksudnya bukan anak-anak yang mau kayak gimana ya? Kayak nerd gitu loh. Dia anak yang gimana ya? Pokoknya suka main aja terus gitu. Nah, iya benar-benar. Kayak kalau RDJ kan emang dari dulu sama bapaknya kayak belajar gitu, ngerti nggak sih? Kayak emang dipupuk gitu untuk menjadi jenius gitu kan. Sedangkan kalau si Cassie Lang ini kayaknya lebih banyak ke apa ya? Mungkin kayak ini kali ya. Bonding aja gitu sama bapaknya. Kita ditunjukinnya bonding tapi bukan dengan cara yang kayak belajar sains, belajar ini. Kan bener. Belajar ini. Belajar oh bisa juga ya. Nggak bisa lo. Belajar kayak gitu. Iya, belajar klepto gitu ya maksudnya. Iya sih, Cassie Lang juga ya kita lihat aja Pak ya, karena lagi-lagi ini masih minim informasi banget mengenai Cassie Lang ini. Kita nggak tahu apakah dia dapat alter ego sebagai nama itu seperti di komik atau ada julukan lain, karena lagi-lagi ini MCU kan bisa ngerubah seenak jidat mereka Pak ya. Jadi apapun yang nggak ada itu bisa jadi ada. Takutnya dia karena di komik kan namanya Stretch kalau nggak salah ya, alter ego Stature di mungkin di MCU bakal jadi End Girl tuh itu gua aduh kok namanya kok waduh End Girl. Tapi namanya setahu gua emang awalnya si Cassie Lang itu tuh End Girl dulu baru dia jadi Stature. Jadi dia sebelum jadi Stature itu kayak dia setelah menjadi dewasa gitu. Pas dia masih ada mak bapaknya tuh masih End Girl. Makanya tapi jadi aneh kayak End Girl. Honestly, gue gak ngerti. Gue gak tahu ya gender semut itu ada apa aja. Cuma kayak End Girl aneh banget gak sih? Berarti si Cassie ini belum ada sayap ya? Belum kayaknya. Belum kalau dilihat. Nah, kayak masih rayap. Gue gak tahu binatang. Gue gak ngerti nih. Apa sih semut itu bermetamorfosis gak sih? Enggak kan? Atau, ada semut yang punya sayap ada. Oh, tuh kan. Gue nggak tahu. Kalau BioFM ngomong gitu berarti yang komen-komen, oh berarti semutnya bisa bermutasi dong. Mata lo. Dikira mutan. Mata lo. Colok. Karena kan di sini kita cinta kan komen-komen kan selalu langsung nggak pakai mikir, Mbak. Ketik aja. Iya. Oh, jangan-jangan ternyata mereka X-Men gitu. Jauh. Semuanya aja kasih X-Men, kesel banget gua. Aja jadi X-Men. Apa-apa dia jadi mutan. Astaga. Nih gue yakin pasti ada komen. Oh berarti Cassie Lang itu adalah mutant tuh kan, dia kan kena blip. Kok gitu sih? Oh jadi
teorinya udah sampai situ ya, jauh juga ya netizen ya. Jauh ya. Jauh ya. Jauh sih. Otaknya kemana-mana, Pak. kayak Gue gak pernah seumur hidup gue kayak nyambungin mutan dan blip gitu loh. Berarti kayak belum ada. Ini gue kaget sih jujur. Agak lain ya, agak lain. Ya fans luar sana kan mereka berteori kan tanpa melihat kehidupan nyata. Kalau kita kan ada kehidupan nyata, Pak. Kerja ya kan, kerja. Mereka langsung berteori aja tuh. Aduh, dong jokes banget bangsat. Oke. Tapi sampai ending nih, kalian sampai ending ketika interaksi antara Kang sama Ant-Man nih, menurut kalian gimana? Karena kan ini kan jelas-jelas beda banget dong yang ada di SDCC. Ini kan gimana nih? Ada teori nggak mengenai perbincangan antara Kang sama Ant-Man? Karena kan di situ kan si Kang kan bukan ngancem. Kang ini kan hanya tanya, lu bisa bantuin gua nggak? Gua butuh bantuan lu nih. Yo gitu loh, minta bantuan kan sih dengan kayak itu. Menurut kalian dia tuh minta bantuan apa nih? Sampai orang yang secerdasin Nathaniel Richards aja tuh minta bantuan ke Ant-Man. Iya ya. Bingung, Pak. Tapi kalau menurut gue dibanding dia nanya itu sebenarnya ancaman aja sih. Kayak pokoknya jawaban lu iya atau enggak, pokoknya lu bakal iya. Pokoknya lu bakal ngebantu, whether itu lu setuju atau enggak, lu pasti bakal bantu gua gitu. Kayak dia tuh nanyanya kan dengan karisma gitu kan, kayak jadi gimana lu membantuin gua enggak gitu, kayak tapi kayak seolah-olah tuh jawabannya harus iya. Kayak emang dipaksa ngomong iya gitu loh. Kalau menurut gue dibanding dia nanya lebih ke ancaman sih sebenarnya. Terus kayak mungkin karena kenapa harus Ant-Man, karena cuma Ant-Man yang punya apa ya? Ini apa ya, kayak sebenarnya bukan cuma Ant-Man doang ya, tapi kalau menurut gue kayak cuma Ant-Man doang yang bisa punya akses langsung ke quantum realm gitu loh. Mungkin pada saat itu Hank Pym sama Janet udah mati, gue juga nggak tahu. Tapi kayak mungkin kenapa sih kayak gini mintanya Ant-Man, karena mungkin varian lain Ant-Man juga pernah ada yang ngebantuin dia atau kayak gimana gitu. Mungkin udah ada history mereka gitu. Makanya si Kang ngomong, gua kan udah pernah ngebunuh lo. Berarti kemungkinan dia tuh udah pernah ngebunuh Ant-Man versi timeline sebelumnya, bukan timeline ini, Pak. Iya benar. Dari awal memang dia itu mengancam nadanya. Mengancam. Cuman yang dia membunuh Avengers itu, kalimat itu kan di-cut ya dari yang trailer itu. Adanya cuma keungkap di SDCC kemarin itu. Jadi memang dari awal mau nggak mau Ant-Man mau apapun tetap harus nurutin dia gitu. Nurutin si Kang itu. Karena memang jadi kunci juga kan, maksudnya di Endgame jadi kunci buat nyelamatin yang lain. Sekarang jadi kunci kenapa si yang lain. Ya bisa jadi karena gini kan udah si Kang tuh kayak, seingat gue udah ngebunuh semua Avengers deh. Kok lu masih hidup ya kalau lu Avengers gitu? Maksud gue berarti kan dia penasaran sama si Ant-Man ini sih. Sebenarnya lebih penasaran ke Scott Lang-nya sih. Kenapa dia masih bisa hidup, dan di saat dia yakin gue udah ngebunuh, kayak tadi yang udah dibahas sama kalian. Dan yang dicari itu sebenarnya mungkin bukan ininya apa namanya formula dan segala macamnya. Toh buktinya Hank Pym yang buat serum aja ikut kena blip yang pertama sama Janet Van Dyne. Tapi si Scott Lang ini kayak manusia bejo gitu loh, manusia yang beruntung gitu loh. Maksud gue kayak mau diapain aja nih orang kok masih ada ya, gue heran gitu. Jadi kayak udah jadi kunci gitu sih. Kayak kenapa lu kayak mencari, kayak istilahnya lu kalau lagi ngoding program, ini sebenarnya yang salah apa sih? Oh ya ternyata cuma kurang titik koma atau apa gitu loh. Oh, dia absolute point. Iya. Ya maksudnya dia kayak, oh ternyata ini jawaban gue selama ini. Si Ant-Man ini nih yang bikin gue jadi pusing, kenapa nggak bisa ngandalin semua atau nguasain semua yang bisa gue gue hadirin gitu. Oke. Berarti dari awal namanya udah mengancam ya. Oke. Soalnya Jonathan Majors kan di He Remains kan jangan ceria. Serius Pak ya. Oke. Kita lihat aja ya. Semoga aja naskahnya nggak sentolop aja sih nanti pas tayang kan, jangan lawak karena mohon maaf nih, saya sudah terlanjur teracuni sama Multiverse of Madness yang gua kira villain itu akan menjadi berbahaya, tapi ternyata kok ada lawak-lawak yang nggak sesuai tempat waktu gitu loh. Ya benar. Itu diperbaiki MCU ya,
Kesel banget gua. Udah tau mengancam sempat-sempatnya ngelawak, bodoh lah. Aduh, gue masih terngiang ini dibanding MOM ya. Gue masih terngiang lawakannya. Ini bukan lawakan malah. Speakernya ini si Valkyrie. Aduh. Iya betul. Yang Gua mereka mau pergi itu ya. Gue paling males Masih deh sama si itu. sempatnya Sempet-sempetnya sih. Apa sih? Maksudnya udah mana lama lagi. Gue nungguin itu kayak anjir nih kalau gue pipis bentar bisa kali. Kayak sempet mikir kayak gitu. Tapi yang Thor kemarin memang itu kebanyakan banget sih komedinya dari awal Iya, sampai akhir makanya. banyak banget. Udah ngomongin bau mulutnya si Gor tuh di sampai situ gue udah drodol ini apaan sih anjing. Sumpah gue kayak bingung banget. Aduh. Aduh, ya itu jujurnya ini yang gua takutkan, Pak. Mereka dari awal kita tahu kan di MCU kan jangan lawak. Di sini dia tiba-tiba jadi serius. Ya makanya menurut gua ya, ini gak cocok sih menurut gua. Kalau gua ya gak cocok. Karena dari treatmentnya awal aja Ant-Man udah jadi jokes. Sama kayak lu buat Guardians of the Galaxy dari awal pertama ke kedua terus tiba-tiba yang ketiga ini lu buat serius ya nggak bisa, bro. Nggak bisa. Nah sekarang udah dari awal lu buat build up-nya udah gitu. Makanya maksa banget yang gue liat Ant-Man ketiga buat jadi serius. Sama kayak Spider-Man No Way Home kemarin. Tiba-tiba di tempat kerja jadi serius. Makanya masa gini, Pak. Kalau gue jadi dia yang gue udah gue jadi Spider-Man udah ketahuan nih. Dia gak ada panik-paniknya, Pak. Sempat-sempatnya dia nyari kampus lah, sempat dia ngelawan sama MJ lah. Gak ada concernnya. Makanya gue takutnya Ant-Man akan ke area sama. Karena setelah ada Easter egg ngomong, oh thank you Spider-Man, itu gue langsung ini itu nggak tahu lah. Itu makanya gue udah pikir kemana-mana karena lagi-lagi Pak kita udah dikecewakan banget sama MCU. Tuh please jangan rusak ekspektasi kita lah. Itu satu kalau. Tapi ya iya sih, gue juga merasanya seserius-serius apapun kayak film ini gak bakalan serius-serius banget karena memang tone-nya Ant-Man kan agak sedikit komedi ya, dan Paul Rudd ini juga sebenarnya lebih dikenal sebagai orang komedi loh dibanding orang yang serius gitu. Apalagi Paul Rudd kan komedi memang dia kan orang komedi. Iya, memang komedi. Emang film dia juga kebanyakan gak ada yang dia harus serius-serius banget gitu. Tapi kan sekarang Louis sama Baba Yaga kan udah ditarik, jadi yang unsur itu kita belum tahu. Siapa tahu ternyata ada cuma nggak muncul aja di trailer. Wait. Iya. Louis dan Baba Yaga itu mereka tuh kemana? Gua agak lupa nih. Louis dan Baba Yaga itu kemana? Yang ditarik? Mereka bikin ini nggak sih? Bikin usaha sendiri yang security itu. Nggak ngerti deh. Udah nggak ikut lagi mereka betul. Ya. Gua nggak tahu. Apa tuh perusahaan security? Ya security. Cuma ya itu maksud gua kan sekarang mereka berempat nih yang masuk. Louis sama Baba Yaganya nggak keikut kecuali mereka keikut. Gak ada gunanya juga ya security di ini Quantum Realm agak bingung apa yang mau diamanin nih. Ya, iya, malah jadi ngelawak kan tiba-tiba Louis ikut. Lu, aku di mana gitu kan kayak. Tenang Biofan, mungkin Louis akan ikut cuman gak tampil di trailer. Kan gini, MCU kan selalu menghapus aktor-aktor yang penting kan. Ada penting. Jadi kemungkinan mereka masuk cuman gak ditampil di trailer. Mungkin mereka mengira si Louisnya gak ada nih kita. Waduh, Louisnya kok gak ada. Ternyata di filmnya ikut Pak dia. Waduh, itu hancur sih kalau dia ikut sih. Sama kalau Louis ikut tuh sama aja kayak Korg ikut Thor gitu loh. Iya. Ngapain itu loh ikut Thor kan. Jadi si Louis tuh kalau ngikut juga di Quantum sama aja kayak si Korg. Iya, kayak ngikut doang ya, kayak nggak ada peran apa-apa. Iya juga ya. Takutnya. Ya, makanya gue lebih setuju kalau dia di opening doang gitu. Ya, mungkin di opening aja. Nggak ada yang adil gimana. Karena kalau udah ngomongin Quantum Realm tuh sama Kang the Conqueror ada komedi anjlok sih. Maksudnya kayak ya udahlah, nggak berharap apa-apa. Gue ke depan kayak ya udah berarti kayak gini terus gitu standarnya kayak gitu sih. Masih lagi di Biofan, karena kan Thor Love and Thunder kan I Love God, Christian Bale itu posisinya udah pas, aktingnya bagus loh di Thor Love and Thunder, cuma lagi-lagi tidak menolong. Iya makanya maksud gue gini, masa mereka nggak nggak ngevaluasi dengan apa yang mereka tampilkan gitu selama ini, mencoba untuk menampilkan komedi di waktu yang nggak tepat gitu loh. Dan kalau kejadian lagi di sini menurut gue, makanya tadi gue bilang standarnya ke depan masa begini terus gitu sih. Itu yang menurut gue jadi concern gitu. Kalau misalnya beneran Louisnya nggak ada ya bagus, kalau Louisnya ada ya lihat nanti, maksudnya kayak porsinya di awal pas atau doang enggak gitu ya. Iya, porsinya pas nggak, kalaupun dia ikut porsinya pas nggak gitu sih maksudnya. Iya benar-benar. Bener.
Makanya kan kalau Ant-Man tanpa Louis tuh maksudnya kayak bukan film Ant-Man, Pak. Louis itu kan udah jadi favorit semua fans. Sudah aja. Iya, betul. Sudah aja. Lu Ant-Man, Louis yang lu ingetin lu bukan Ant-Man. Benar. Oh, itu benar. Makanya aktornya kan bayarannya paling tinggi, Pak. Jujur ya buat yang belum tahu ya, itu aktornya main Louis itu bayaran tinggi loh, karena dia kan yang main menjual film Ant-Man kan. Iya. Dia ampas tuh. Aduh. Ya kita lihat aja Pak ya. Ya kita lihat nanti fase kelima nanti seperti apa, karena ini masih dari pertama, jadi kita masih belum bisa mengulik terlalu dalam karena ini literally baru banget. Kecuali kalau ini film Spider-Man, jadi kita meskipun kita nggak tahu Spider-Man yang ini kan kita masih tahu kan, kita bisa berteori oh Spider-Man ini bakal ada ini, bakal ini. Kalau Ant-Man kan minim informasi, jadi maklumin aja lah ya. Gitu aja sih. Oke, sebagai penutup Pak podcast ini, harapan kalian nih untuk film Ant-Man ketiga ini seperti apa? Dari Kak Malvan dulu nih. Harapan gue apa ya? Mungkin simpelnya gini. Semoga storyline-nya tuh fokus gitu loh. Jangan terlalu mikir kayak, oh gue kan mau nanemin karakternya si Casey Lang buat nanti buat kedepannya ke Young Avengers gitu. Kayak gue nggak suka banget kayak gitu, sumpah. Gue benci banget. Kayak gue nggak mau kayak storyline itu dipakai cuma buat nanemin doang, nanemin bibit-bibit baru gitu. Mending ada fokus utamanya apa nih? Misalnya mau buka multiverse ya fokusnya di situ aja, kayak gimana mau menguak multiverse itu kayak gimana ya, mendingan fokusnya di situ gitu dibanding kayak harus maksain satu karakter itu tuh dimuat-muatin dalam storyline yang utama gitu. Harapan gue sih sesimpel itu saat ini. Tapi ya enggak, maksudnya gue harap itu nggak terlalu tinggi ya, kayak make sense gak sih menurut gue, kayak maksudnya tentang Ant-Man kan judulnya aja Ant-Man dan Quantum Mania, yang di otak gue pasti Ant-Man-nya dan Quantum dong, Quantum Realm, jadi kayak harusnya sesimpel itu gitu loh, karena ya dari yang belajar dari yang sebelumnya yang Doctor Strange Multiverse of Madness gitu kan, storyline-nya mau ngebahas harusnya dari judulnya kan ngebahas tentang madness-nya multiverse, tapi melencengnya kan kemana-mana, jadi nggak fokus gitu. Makanya gue kayak kecewanya gara-gara yang sebelum-sebelumnya sih. Jadi set standar gue udah sesimpel itu aja, sesuai dengan judul, udah itu. Oke. Ya, mungkin karena ini Pak ya. Jadi kalau kamu mau gitu berarti jangan sampai ini film kayak Captain Marvel deh. Captain Marvel dibuat tuh hanya untuk tanamin dia tuh ke Endgame. Ini itu juga gak guna sih Pak. Aduh, gak guna juga. Ini filler gitu lah ya, buat sekalian nunggu gitu. Ya tapi gimana ya, sebenarnya se-filler-fillernya Captain Marvel, at least dia akhirnya ada tujuan lain gitu untuk mengenalkan Captain Marvel juga kan. Ya makanya gue kayak sebenarnya dibanding Captain Marvel, gue lebih kecewa Doctor Strange yang Multiverse of Madness sebenarnya. Kayak Captain Marvel sesuai gitu ngebahas Captain Marvel ya nggak, kalau MOM ini kalau menurut gue kayak udah agak sedikit kemana-mana ya, yang membawa aspek multiverse-nya bahkan bukan Doctor Strange, jadi kayak mana ya. Itu bukan MOM sih, itu WandaVision season 2 itu aja WandaVision banget tuh, nggak ada ke MOM-nya, nggak ada lah. Sama si Chavez sudah yang nge-carry kan, si Chavez sebenarnya yang carry multiverse. Cewek lagi MCU nih ya. Semakin lama semakin didominasi oleh wanita. Beyonce ya cewek lu semua MCU, bodoh lah. Thank you Kak Mapan. Kalau dari Bang Jokas gimana nih Bang Jokas nih? Kalau harapan aku sih untuk Ant-Man Quantumania ini semoga aja villainnya Kang the Conqueror itu betul-betul nanti diperkenalkan itu meyakinkan banget ya untuk kita sebagai penonton, sebagai villain yang betulan layak di fase kelima ini ya. Setelah kemarin Thanos itu kan memorable banget kan villainnya. Jadi dia itu punya motivasi dan tujuan yang besar sebagai seorang villain, kayak ngumpulin Infinity Stone untuk lenyapin Hall of Universe gitu. Dan itu sebenarnya yang dilakukan Thanos itu ada positif dan negatif ya, tergantung kita dari mana sudut pandangnya. Nah, semoga aja si Kang the Conqueror ini bisa meyakinkan kita gitu loh. Dia punya motivasi yang baik, dia bukan motivasi yang baik, dia punya motivasi yang jelas dan meyakinkan untuk bisa jadi great villain gitu. Itu aja sih untuk Kang the Conqueror-nya. Oke, simpel ya. Oke. Bang Jokas ngomong baik, berarti dia bukan villain, Pak. Kok baik? Kok langsung kaget. Iya, maksudnya motivasinya itu apa ya? Pokoknya
kayak Thanos lah gitu, motivasinya jelas gitu loh, meyakinkan gitu. Nah, Iya, nggak semerta-merta dia ya udah karena gue pengen iya, menguasai semerta- dunia gitu ya kan. betul. Nah, Iya, itu kayak udah, aduh, gitu. Iya. Kalau menguasai dunia berarti gua tonton Kamen Rider aja nih, gak usah tonton MCU lah, ngapain? wow, seram. Itu bagus. Ya kan bener kan, ngapain MCU kalau gitu tujuannya, aduh. Oke, thank you Bang Jokas. Nah, terakhir nih Bang Yove nih, ini raja roasting kita, Pak ya, tingkatnya. Bang Yove gimana? Bang Yove gimana, Bang Yove? Wow. Kalian gini, maaf ya, Ini di setiap Zoom Avengers, Bang Yove tuh selalu ngerosting, jadi gue suka nih. Enak nih berlama ya nih. Semua haters Kenapa siap-siap. kenapa gua jadi ini ya? Gua kalau ini harapan buat Ant-Man and the Wasp. Gua selalu sama sih kalau setiap film MCU nggak ada harapan yang berbeda. Maksudnya kayak ya udah pokoknya lu keluarin yang terbaik, lu maksimalin setiap episode kalau series, terus kalau misalnya film ya lu keluarin komponen-komponen yang benar-benar maksimal gitu, tidak editannya yang kelihatan CGI banget gitu kan. Terus gue lebih concern ke ini kenapa bisa begini, ekspektasinya makin lama makin tinggi. Ya karena netizennya juga anjir, kayak aku ingin ada ini. Terus MCU ngeliat Marvel Studios ngeliat, wah fans kita pengen ini, kita panggilin nanti di sini, yang di sini nggak dulu gitu-gitu. Terus kayak semacam kayak apa ya, mereka udah cuan gitu loh menurut gua. Terus sekarang yang dimanfaatkan adalah ya bocil-bocil ini nih yang haus akan aku ingin ada ini. Nah itu maksud gua kayak ya udah mau kengnya kayak gimana pun menurut gua ya balik lagi. Entah kayak Infinity Saga yang lurus-lurus aja gitu kan motivasinya. Ya memang motivasinya jelas, tapi itu udah tipikal basic banget lah seorang villain yang tadinya tersakiti terus sekarang jadi terpenuhi gitu kan. Sekarang apakah yang tersakiti ini apa akan sembuh gitu? Maksudnya kayak Kang ini kan nggak tahu nih punya motivasinya apa kan yang sekarang belum ditampilkan. Apakah dia akan mencapai? Gue pengen udah deh Kang aja yang menang gitu loh, gak usah pakai lanjutan lagi gitu Udah nih, dunia kasih ke Kang aja gitu loh. Iya gitu udah ya. dunia kasih Kang aja dah tuh, terus semua yang lu harapin hancur total gitu, kayak kecewa semua, terus gue kayak haha akhirnya sekalian semua kecewa. Seneng banget gue ngeliatnya gitu sih. Oh iya sih, tapi sebenarnya gini, sebenarnya itu fresh karena jarang-jarang kan ada villain menang. Ya di Infinity War dikasih kan Thanos menang. Dikit, bentar. Habis itu dia itu lumayan loh. Enggak, itu lumayan loh maksud gua. Lumayan. Coba sekarang kalau misalnya ke tetangga sebelah, adakah villain yang menang? Ada. Joker. Ya. Joker kan bentar, Joker kan tapi dikasih sendiri kan? Iya, dikasih sendiri. Ya, maksudnya untuk yang dia sebagai villainnya. Kalau dia sebagai sendiri pasti jelas dong. Masa fokusnya Joker ternyata yang diangkat Batman kan beda. Ngerti kan maksud gua? Iya. Jadi fokus gua lebih ke ya udahlah, maksudnya apa yang mau lu tampilin, kalau misalnya lu sampai kayak kemarin ya mohon maaf, formula lu udah bosenin gitu. Formula lu harus yang lebih out of the box gitu. Yang sekarang nih hitung deh berapa banyak akun yang sekarang nge-breakdown tanpa harus dibantu breakdown. Semua udah bisa breakdown mandiri karena sumber videonya tuh sama gitu. Trailer breakdown mandiri ya. Mandiri. Iya dong, bener loh. Coba ya, sekarang sekarang kalau breakdownnya swasta gitu. Iya, breakdown breakdown swasta atau swalayan, gimana sih swa gitu deh. Iya. Swasembada deh, ya terserah dulu dah. Iya sih. Jadi maksudnya gue balik lagi adalah lu mau keluarin materinya sebanyak apapun, kalau tidak bisa memberikan hal yang fresh tadi, benar kata Bonfan, ya bye gitu. Dan ya balik lagi, benar juga kata si Jokas, motivasinya harus lebih clear lagi gitu, lebih berbeda, dan bukan berbeda sih, kalau berbeda terlalu berekspektasi tinggi, lebih bisa bikin kita mengundang simpati kayak ke Thanos gitu loh. Iya. Jadi bikin perdebatan juga gitu loh. Kadang kan ada yang sebenarnya Thanos gak salah-salah banget gitu, ngerti gak sih? Kayak itu kan ada yang kayak gitu. Thanos was right.
Iya. That's right. Tapi kalau menurut gue ya, ini bukan harapan sih, tapi kayak lebih ke kayak gue hampir yakin. Kayaknya film ini kalau menurut gue bakal lebih breaking the formula sedikit. Karena seperti biasa kan ya, yang kita tonton akhir-akhir ini adalah kebanyakan proyeknya Marvel, villainnya insaf gitu ya kan. Di akhir-akhir mereka, oh aku salah gitu, ngerti kan? Kayak mereka tiba-tiba bener. Nah, kalau di sini gue nggak yakin ya, kayaknya chance-nya dikit banget sih Kang itu tuh bakal mikir dia salah. Ya kan, kayak semoga sih dia nggak ada yang kayak, oh aku salah berpikir gitu. Semoga sih dia nggak kayak gitu karena terlalu cepat ya Bung. Gimana ya? Padahal kan dia kan emang udah dipublikasikan bakal menjadi kayak boss fight-nya ini Marvel yang saat-saat ini gitu. Jadi kayaknya harusnya dia nggak segampang itu menyerah gitu. Harusnya. Oke. Thank you Smart. Kalau dari gue sendiri sebagai penutup Pak ya, kalau gue intinya satu, kurangin jokes itu aja. Lu jokes itu sesuai dengan situasi. MCU, kesel banget dengan Disney itu dari awal trailer. Terlihat ada dark. Trailer MCU paling dark. Paling kelam. Hasilnya tai. Itu mohon maaf. Itu kurang MCU, mereka tuh lawak-lawak di sana nggak tepat. Itu aja dari gua ya. Apalagi Ant-Man. Lu kalau bikin Ant-Man jangan lawak-lawak saat Kang itu serius. Roasting habis-habisan lu. Kesel banget gua. Itu aja dari gue. Ini aja tulisan naskah, skrip, saudara, please jangan random tengah-tengah pembuatannya. Itu aja dari gue. Simple as that dah. Gak usah mikir, oh Kang bakal bikin kamu, gak usah, naskahnya dulu lu bikin tuh. Itu aja deh. Iya. Simple ya, gak usah bikin terlalu apa. Tapi terima kasih banget ya buat Kak Monfan, Bang Yovet, dan Jokastoy. Kita bisa ngobrol bareng nih soal Ant-Man and the Quantumania, mantap nih. Thank you semuanya. Oh ya, dan terima kasih buat kalian nih para penonton nih yang udah menonton podcast kita kali ini, dan jangan lupa untuk follow TikTok mereka, Kak Monfan, Bang Yovet, dan juga YouTube-nya Bang Jokastoy. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang suka dengan podcast seperti ini. Request aja, mungkin kita bisa hadirkan tamu-tamu lain, mungkin dan Kobusher mungkin kita bisa undang. Ya, terlalu gede banget. Teorinya terlalu jorok. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Thank you. Malam semuanya. Malam.